Fei instruksi kepada pengawalnya dan kemudian masuk ke kendaraan departemen penghakiman. Dalam perjalanan, Chu Feng berbisik kepada Qin Xiao, apakah kamu sudah menemukan bala bantuan? Mencari bulu ayam. Qin Xiao memutar matanya dan berkata, apakah kamu pikir aku dewa bahkan jika ada bala bantuan bagaimana mereka bisa tiba begitu cepat? Setelah mendengar ini Chu Feng membelalakkan matanya dan menatapnya dengan kosong, jika itu masalahnya mengapa kamu masih begitu sombong, saya pikir kamu telah menemukan bala bantuan sialan. Sesaat Chu Feng sedikit kesal dan ingin memberontak secara langsung tetapi melihat penampilan tenang Qin Xiao, dia tidak memperburuk situasi. Dan sekarang Anda memberitahu saya tidak ada bantuan jadi saya ditangkap bersama Anda dengan sia-sia. Chu Feng merasa mual ketika memikirkan hal ini. Tidak masalah jika Qin Xiao tertangkap, paling banter dia hanya akan diberi pelajaran. Jika Ye Chang benar-benar ingin membunuh Qin Xiao, dia sendiri tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri dari situasi tersebut. Bagaimanapun, Qin Xiao adalah generasi ketiga dari keluarga Qin di Dewan Tetua. Secara total, hanya dua bersaudara Qin Xiao dan Qin Lin yang merupakan cucu tertua dan keempat. Dua kakak laki-laki Qin Xiao meninggal secara tidak terduga yang berarti bahwa hanya ada Qin Lin dan Qin Xiao di generasi ketiga. Kecuali Ye Chang benar-benar tidak ingin menyingkirkan nyawanya, bahkan jika Qin Xiao telah melakukan dosa besar, dia tetap harus melalui seluruh proses sebelum mengeksekusinya. Tapi aku berbeda, aku adalah kekuatan eksternal. Jika mereka benar-benar menangkapku dan aku tidak bertingkah jujur, Ye Chang akan membunuhku sesuka hatinya dengan kekuatannya. Chu Feng sedikit marah ketika memikirkan hal ini. Karena kamu tidak bisa melakukan apapun, lalu mengapa kamu berpura-pura begitu arogan? Tidakkah kamu tahu situasiku? Apakah kamu benar-benar berencana untuk menipuku sampai mati? Apa yang sedang kamu bicarakan? Apakah aku orang seperti itu? Qin Xiao melihat Chu Feng menjadi sedikit cemas dan segera dengan tenang menghiburnya. Tidakkah kamu memikirkannya? Jika kita tidak bekerja sama, bagaimana jika Ye Chang, si bideng tua itu, datang dan bertindak kasar? Chu Feng melotot dan berkata dengan tidak senang, mereka yang lebih kuat lebih baik daripada tidak bisa melawan sekarang. Semakin dia berbicara, semakin marah dia. Bagaimanapun, dia telah meminta anak buahnya untuk bersiap sejak awal. Jika terjadi kesalahan, mereka hanya akan menutupi area itu dengan api dan mencoba melarikan diri. Tetapi sekarang dia telah dibawa keluar sekali. Dia dibawa ke tempat itu, tidak peduli seberapa kuat daya tembak Istana Raja Naga, itu tidak akan cukup. Tidak dapat dikatakan bahwa kekuatan eksternal dapat lebih kuat dari kekuatan resmi. Ini bukan wilayahnya yang dilanda perang, jadi bagaimana mungkin dia bisa bersaing dengan pihak berwenang dalam hal ini? Dan bahkan di daerah yang dilanda perang, peralatan terbaik tidak ada bandingannya. Saat Chu Feng memikirkan hal ini, kebenciannya terhadap Qin Xiao terus tumbuh yang membuat Qin Xiao sangat khawatir. Suara cepat dari nilai kebencian itu seperti lingkaran emas Tang Mong yang berdering di kepala saya. Qin Xiao berkata, tanpa daya kamu benar dengarkan aku, daya tembakmu benar-benar tidak cukup, jika kamu benar-benar menggunakan kekerasan kita pasti akan dipukuli, hasilnya tidak akan berubah. Chu Feng tidak begitu yakin ketika mendengar ini, dia sangat kuat dan bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Ye Chang, dia berada di kompleks perumahan Istana Raja Naga miliknya sendiri sebelumnya, tidak ada yang tahu lebih baik darinya berapa banyak orang yang berada di Istana Raja Naga pada saat itu. Departemen penghakiman mungkin terlalu sibuk atau Ye Chang mungkin terlalu percaya diri sehingga dia membawa sekelompok karami muda yang merupakan orang-orang tingkat rendah di departemen penghakiman. Dengan kata lain, selain Ye Chang tidak ada orang lain yang bisa menghentikan Istana Raja Naga. Qin Xiao melihat bahwa Chu Feng tidak mempercayainya, jadi dia tidak menjelaskan apapun. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia melihat bahwa Ye Chang memiliki dua bakat tingkat SS dan kemampuan petir tingkat S-kan. Belum lagi bertarung, kamu bahkan tidak bisa melarikan diri dengan berlari. Bahkan jika dia untuk sementara menyalin semua bakat dan kemampuan Ye Chang, perbedaan kekuatan membuat Qin Xiao tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Melihat mata Chu Feng yang penuh kebencian, Qin Xiao tidak tahan seolah-olah dia adalah pria yang tidak berperasaan. Dia menghiburnya, baiklah kau harus mengerti, ada pepatah lama di negara kita, kami terbiasa melihat Wei Junji, apa yang bisa kita lakukan di depan Ye Chang, lihat jika kita bekerja sama sekarang bukankah hanya ada beberapa karami kecil yang mengawasi kita. Jika kita melakukan sesuatu sekarang bukankah peluangnya akan lebih besar? Chu Feng tertegun ketika mendengar ini, kemudian matanya tertuju pada beberapa orang dari departemen penghakiman yang menjaga mereka di kereta dan dia segera setuju dengan perkataan Qin Xiao. Beberapa orang yang ditatap oleh tatapan tajam kedua pria itu tiba-tiba memiliki firasat buruk. Apalagi ketika mereka berdua mendiskusikan hal-hal yang sama sekali tidak mereka hindari. Apa artinya ini? Kalian benar-benar tidak menganggap mereka serius. Bagaimanapun, mereka berasal dari departemen penghakiman, tetapi mereka merendahkan mereka seperti ini. Melihat bahwa mereka akan bergerak, Qin Xiao sudah menekan interkom dan berkata dengan tenang, kalian sebaiknya diam, kakek saya adalah seorang tetua, apakah Anda benar-benar ingin bekerja untuk lelaki tua Ye Chang? Mendengar kata-kata Qin Xiao, beberapa orang segera berhenti. Bukannya mereka tergerak oleh kata-kata Qin Xiao, tetapi Chu Feng sudah merobek borgol khusus yang memancarkan aura mendominasi dan menatap mereka dengan mata tidak berkedip.
Mereka percaya bahwa jika mereka benar-benar bergerak, Chu Feng akan dapat membunuh mereka dalam sekejap. Meskipun tampaknya agak tidak realistis bahwa orang luar biasa tingkat puncak dapat mengalahkan mereka dalam 1 detik, ini adalah fakta dan perasaan di hatinya sangat kuat. Dalam keadaan seperti itu, beberapa orang tiba-tiba terdiam, menundukkan kepala, dan tidak berani bergerak. Qin Xiao terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Setelah mengeluarkan ponsel mereka, dia terus menghubungi para tetua di grup keluarga. Chu Feng tidak banyak bicara ketika dia melihat ini. Dia tiba-tiba merasa bahwa memiliki Qin Xiao di sisinya saat ini tampaknya membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Melihat Qin Xiao terus-menerus bertanya tentang prosedur operasi keluarga secara rinci, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Qin Xiao, aku harus mengatakan untuk seseorang sepertimu yang hidup selama ini dan masih sangat tidak berbakti, kamu benar-benar punya beberapa trik di lengan bajumu. Qin Xiao menatapnya tanpa bisa berkata-kata dan berkata, jika kamu tidak bisa berbicara, jangan berbicara. Tidak ada yang mengira kamu bodoh. Saat keduanya berbicara, mobil juga tiba di ruang sidang. Chu Feng mencibir ketika melihat ini dan berkata Ye Chang ini ingin membunuh kita dengan cepat dan tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, dia sebenarnya hanya melakukan gerakan saja. Bab 361 takut dipukuli. Bukankah ini normal dia tidak bertelanjang kaki, bagaimana mungkin dia membiarkan dirinya hancur hanya karena dendam pribadi kecil? Qin Xiao bisa mengerti ini dengan sangat baik. Jika Ye Chang masih muda dan tidak memiliki apapun kecuali kesombongan, dia mungkin benar-benar melakukan hal seperti itu. Lagi pula seperti itulah protagonis, bukan? Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia ingin menghancurkannya. Bahkan jika Anda memberitahu konsekuensinya, dia tidak akan mendengarkan karena dia terlalu sombong. Tapi sekarang berbeda, aura Ye Chang telah berubah menjadi objek fisik yang memungkinkannya berada di posisi yang begitu tinggi sekarang. Terlepas dari keberuntungan, dia secara alami sama dengan orang lain. Dalam situasi ini, siapa yang akan bunuh diri karena masalah sepele? Tolong, sekarang saya bertanggung jawab atas departemen penilaian yang dikendalikan langsung oleh Dewan Tetua dan saya juga orang terpenting keempat dalam organisasi ini. Ini sangat mengagumkan, bukan? Jika itu Qin Xiaolai, dia tidak akan mempertaruhkan kematiannya hanya untuk beberapa karakter kecil yang dia pandang rendah. Terlebih lagi, semua ini diperoleh dengan susah payah. Belum lagi fakta bahwa mereka baru saja menindas seseorang yang mungkin adalah putra dan putri Ye Chang. Bahkan jika mereka benar-benar menindas dan membunuh mereka, orang normal manapun harus mempertimbangkan cara menghadapinya. Hal pertama yang perlu dipikirkan adalah bagaimana membalas tanpa memengaruhi diri sendiri. Jika ini tidak berhasil, maka pikirkan tentang berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sesuatu. Jika pada akhirnya Anda benar-benar tidak dapat berurusan dengan pihak lain, maka Anda akan berpikir tentang bagaimana menghancurkan diri sendiri bersama dengan pihak lain. Alih-alih melakukan ini dengan segera, kita harus langsung mengadopsi strategi top-down. Karena itu Qin Xiao sangat memahami pikiran Ye Chang, itulah mengapa dia tidak begitu cemas atau takut. Setidaknya saya tidak terlalu khawatir tentang keselamatan hidup saya. Memikirkan hal ini, Qin Xiao merenung sejenak lalu berkata kepada Chu Feng, Xiao Qinglong, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Aku akan mencari cara untuk menjaga kita berdua tetap aman. Tetapi jika aku harus dipukuli, bisakah kamu menanganinya semua? Chu Feng. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, tatapannya sudah Qin Xiao menatapnya dan mengulurkan tangan untuk menutupi bola mata orang lain itu, berharap membuatnya menatapnya lurus ke mata. Tetapi sayangnya, dia gagal. Qin Xiao menatap Chu Feng dengan tidak senang dan berkata, Xiao Qinglong, aku sudah berusaha keras. Apa yang perlu dikhawatirkan jika kamu sedikit berusaha? Itu hanya sedikit pukulan, kan? Jadi, bagaimana jika kamu menerimanya untukku? Apakah kamu bahkan tidak mau melakukan ini demi hubungan kita? Apakah Anda ingin mendengarkan apa yang Anda katakan? Chu Feng tidak bisa menahan diri sesaat dan berkata dengan marah, mengapa saya harus menerimanya untuk Anda? Selain itu bukankah Anda tenang dari awal hingga akhir? Anda tidak khawatir tentang hidup Anda sama sekali. Jika itu masalahnya, Anda masih takut dipukuli. Qin Xiao memutar matanya, bukankah itu omong kosong? Dia tidak berani membunuhku secara langsung sekarang, tapi dia benar-benar berani memukulku duluan demi keselamatanku. Tidak bisakah kamu mengambil sedikit lebih banyak tanggung jawab? Mengapa kamu menjadi begitu egois sekarang? Tersesat. Tahan. Mendengar kata-kata Qin Xiao, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk sesaat. Setelah mengenal Qin Xiao begitu lama, dia pikir dia sudah beradaptasi dengan situasinya, tetapi kenyataannya adalah Qin Xiao selalu menyegarkan kognisi dan pandangan dunianya. Dia tidak tahu bagaimana mentalitas Qin Xiao dan bagaimana dia punya keberanian untuk mengatakan begitu banyak omong kosong. Memikirkan hal ini, Chu Feng terlalu malas untuk memperhatikan Qin Xiao lagi. Dia berbalik dan mengikuti Departemen Penghakiman ke penjara bawah tanah kecil yang sementara dikelola oleh Departemen Penghakiman di Pengadilan Percobaan. Qin Xiao melihat ini dan dengan cepat berkata, Hei Xiao Qinglong, jangan abaikan aku, mari kita diskusikan ini. Xiao Qinglong, jangan terlalu kejam. Ding. Nilai kebencian Chu Feng plus 233. Nilai kebencian Chu Feng plus 127. Mendengarkan nilai takdir yang dibawa oleh kebangkitan kebencian di hati Chu Feng, Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya.
TSK, kenapa kamu hanya menawarkan hadiah dan tidak menyetujuinya? Bajingan Ye Chang itu mungkin benar-benar memukulku. Qin Xiao menghela nafas jika hal seperti ini benar-benar terjadi, Qin Xiao tidak tahu bagaimana cara melawan. Bagaimanapun juga, aku hanya bisa menggertak anak muda zaman sekarang. Dia masih tidak berdaya terhadap seorang lelaki tua seperti Ye Chang yang tidak memiliki etika bela diri. Menipu untuk menyerang tanpa etika apapun. Qin Xiao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat dia mengikuti anggota Departemen Penghakiman ke sisi lain. Kemudian dia dan Xiao Qinglong diinterogasi di tempat yang berbeda. Melihat anggota Departemen Penilaian yang duduk di hadapannya, Qin Xiao sangat tenang. Saudara-saudara, tolong dengarkan saya dulu, saya benar-benar dianiaya, saya tidak tahu apa-apa. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Qin Xiao mengulangi kata-katanya sendiri sebagai tanggapan atas interogasi mereka. Apapun yang mereka tanyakan, dia berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang masalah itu dan bertekad untuk tetap keras kepala sampai akhir. Yang utama adalah memutuskan berapa lama kamu bisa terus keras kepala dan bertahan sampai tetuamu tiba. Di sisi lain, Chu Feng menghadapi hal yang sama. Aku tidak mengerti sepatah kata pun yang kamu katakan, aku diperlakukan tidak adil, aku tidak tahu apa-apa, ini tidak ada hubungannya denganku. Pria di hadapannya mendengar perkataan Chu Feng dan menatapnya dengan wajah gelap. Mengapa ini menjadi pengakuan umum dari kalian semua tahanan? Chu Feng bingung ketika mendengar ini. Maksudmu apa? Aku tidak tahu. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Aku tidak bersalah. Setelah beberapa saat, anggota Departemen Penilaian yang menginterogasi kedua pria itu datang ke kantor Ye Chang dengan pengakuan mereka. Melihat pengakuan identik kedua orang itu, ekspresi Ye Chang menjadi suram dan seburuk orang-orang dari Departemen Penilaian. Sepertinya mereka telah merencanakan semuanya sejak lama, hampir tidak ada perbedaan. Ye Chang membanting pengakuan mereka ke atas meja lalu berkata jangan khawatir tentang mereka berapa lama waktu yang dibutuhkan saksi untuk tiba. Saksi yang dia maksud secara alami adalah orang yang menembakkan artileri sesuai dengan instruksi Qin Xiao Chu Feng dan lainnya. Untung saja Qin Xiao dan Chu Feng yang melakukannya, jika itu orang lain mereka pasti sudah dieksekusi sejak lama. Paling buruk, dia akan menjadi buronan karena melarikan diri. Jika Anda memikirkannya dengan cermat, tampaknya hanya 2 orang di seluruh negara Dayan yang telah mencapai tingkat ini dan melakukannya secara pribadi, yaitu Qin Xiao dan Chu Feng. Seseorang dari Departemen Penilaian melaporkan kapten, mereka akan segera datang. Ye Changwen mengangguk dan berkata, baiklah, jika itu masalahnya, bawa mereka untuk diadili. Ya. Mendengar kata-katanya, anak buahnya berbalik tanpa ragu dan mulai membuat persiapan. Ketika Qin Xiao dan Chu Feng dibawa ke ruang sidang masing-masing, mereka berdua harus menghela nafas bahwa orang-orang di Departemen Penilaian benar-benar berani atau memiliki kekuatan yang sangat besar. Ketika ada bukti yang tidak mencukupi, persidangan dan hukuman dapat dimulai secara langsung berdasarkan sedikit bukti pendukung. TSK. Bab 362 bagaimana jika aku mengatakannya 10 kali lagi? Qin Xiao Chu Feng, apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan sekarang? Ye Chang duduk di titik tertinggi di ruang sidang menatap mereka berdua dengan mata dingin dan berkata sekarang kita memiliki saksi jika kamu tidak dapat membuktikan diri maka ikuti. Sebelum dia selesai, Qin Xiao menyela. Tunggu, aku tidak mengerti apa yang orang ini katakan. Aku hanya menonton pertunjukan. Jelas Long Hang dari keluarga Long yang memberi perintah. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ya, Long Hang yang memberi perintah. Aku tidak tahu apa yang dia bicarakan. Chu Feng juga mengangguk dan berkata dengan serius, siapa aku? Bagaimana mungkin aku memberikan perintah seperti itu? Jelas Long Hang dari keluarga Long yang melakukannya. Apa kau mencoba menuduh orang baik secara salah? Mendengar ini, Ye Chang sangat marah hingga dia tertawa. Khususnya sikap acuh tak acuh kedua orang itu secara serius menantang otoritasnya. Dalam situasi ini, sepertinya kamu bukan bos, melainkan petugas pengelola perkotaan tingkat jalanan. Mereka membuatnya tampak seperti permainan anak-anak. Ye Chang berkata dengan wajah muram. Aku memintamu untuk menghasilkan bukti, bukan berbicara omong kosong. Menurut kalian berdua, tempat ini apa? Serius? Qin Xiao menutup matanya dan tampak tenang dan terkendali setelah mendengar ini, tetapi Chu Feng mencibir. Jika kamu tidak menganggap ini sebagai lelucon, lalu kamu harus menganggapnya sebagai apa? Mengapa kamu harus serius? Apakah kamu membuatku takut akan gesekan internal dan kemudian gemetar ketakutan pada keagunganmu? Menurutmu siapa aku? Seorang pang kecil? Aku yakin kau bisa membodohiku. Aku mengungkapkannya hari ini. Jika kau berani membunuhku secara tidak adil dengan sikap ini, aku akan segera. Sebelum dia sempat mengucapkan beberapa patah kata, Chu Feng mulai menghadapinya secara langsung. Ini membuat Qin Xiao yang menutup matanya di sisi lain membuka matanya dan menatap Chu Feng dengan tak percaya. Sialan Xiao Qinglong benar-benar hebat. Dia benar-benar mendekati Ye Chang dan menggunakan kekuatan penuhnya tanpa menganggapnya serius sama sekali. Anda tidak bisa mengatakan bahwa dia merasa tidak bisa mengalahkan Ye Chang dan masih mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri kan? Bukankah dia benar-benar tahu celah antara alam legendaris dan alam luar biasa? Belum lagi dalam keadaan normal, bahkan jika Chu Feng memiliki kemampuan untuk melarikan diri, Ye Chang masih memiliki kemampuan petir tingkat S.
Mungkin tidak perlu banyak bicara tentang kecepatan bahkan jika Chu Feng lolos selama 1 menit terlebih dahulu dengan celah yang sangat besar dalam kecepatan dan kekuatan alam, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri jika dia mengunci lawannya. Luar biasa. Qin Xiao mengacungkan jempol pada Chu Feng dan memujinya. Xiao Qinglong memang seorang pria yang adil. Dia mengatakan dia tidak akan setuju selama percakapan sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya dia hanya dangkal. Xiao Qinglong menerima semua pukulan. Benar saja setelah melihat Chu Feng begitu arogan, Ye Chang akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia tidak bisa lagi mempertahankan martabat hakim. Dengan urat-urat menonjol di dahinya, dia langsung menghilang dari tempat duduknya dan muncul di depan Chu Feng. Sebelum Chu Feng dapat bereaksi, dia terhempas oleh kekuatan yang sangat besar. Ini membuat Chu Feng tertegun sejenak karena dia sama sekali tidak melihat bagaimana Ye Chang bertindak. Brengsek, apakah badan tua ini begitu kuat? Dia bahkan menahan diri selama pertarungan kita sebelumnya. Ketika Chu Feng terbang keluar, pikiran ini muncul di benaknya. Seperti yang diharapkan, dia seharusnya tidak meragukan Qin Xiao. Karena dia selalu curiga dengan kata-kata Qin Xiao sebelumnya, dia merasa bahwa Qin Xiao hanya mencoba menakut-nakutinya. Adapun tujuannya, untuk apa ini diperlukan? Bukankah Qin Xiao selalu suka menipu dirinya sendiri? Bukankah dia pernah membesar-besarkan masalah dan mengacaukan yang benar dan yang salah? Dia awalnya berpikir bahwa kali ini akan serupa karena Qin Xiao telah melebih-lebihkan kekuatan Ye Chang. Jika tidak, mengapa Qin Xiao begitu tenang dan sedikit terlalu tenang? Dia tidak khawatir tentang keselamatannya sendiri dari awal hingga akhir, tetapi paling khawatir tentang apakah dia akan dipukuli. Bukankah ini berarti situasinya tidak serius? Paling buruk aku bisa lolos begitu saja. Ternyata Qin Xiao tampaknya jujur kali ini dan tampaknya dia tidak berbohong dari awal hingga akhir. Brengsek. Chu Feng mengutuk dalam hatinya jatuh ke tanah dan meludahkan seteguk darah. Dia mengutuk Qin Xiao dalam hatinya karena mengkhianatinya lagi. Dia berbalik dan menatap Qin Xiao yang membuat Qin Xiao tampak bingung. Tidak, kenapa Chu Feng melihatku seperti itu? Aku tidak menipunya kali ini, jadi kenapa dia menyalahkanku karena dipukuli? Namun, apapun yang terjadi, setelah Chu Feng membuat keributan seperti itu, keagungan persidangan tidak ada lagi. Ye Chang tidak bisa menahan amarahnya dan melanjutkan prosesnya. Apapun yang dia lakukan, selalu ada kemungkinan kesalahan vonis. Melihat pria yang dicekik lehernya, Qin Xiao segera berkata perlahan, "Komandan Ye, Anda tidak marah karena Anda tidak menjadi juri, jadi Anda ingin membunuh orang untuk melampiaskan amarah Anda. Tidakkah Anda khawatir tentang konsekuensi melakukan ini?" Mendengar kata-kata Qin Xiao, Ye Chang meraih leher Chu Feng, berbalik, dan menatap Qin Xiao dengan dingin, berkata, "Sekarang saya memiliki bukti melawan Anda, itu sudah cukup. Tidak masalah apakah kita melalui formalitas atau tidak. Anda tidak benar-benar berpikir saya tidak berani menyentuh Anda, kan?" Qin Xiao mengangkat alisnya dan mencibir pada Ye Chang, "Itu sebabnya aku paling membenci orang-orang seperti Anda. Ketika Anda masih akar rumput, Anda terus berbicara tentang keadilan dan ketidakadilan. Tetapi begitu saya berkuasa ketika terjadi kesalahan, saya tidak peduli dengan konsekuensinya. Saya bahkan dapat melewati formalitas untuk kesenangan saya sendiri dan saya bahkan mengatakan itu tidak sepadan dengan kerumitan. Saya tidak ingin memberi orang jahat kesempatan." Saat dia berbicara, Qin Xiao memandang Ye Chang dengan sinis dan jijik. Ini juga mengapa dia tidak menyukai sebagian besar protagonis kecuali Chu Feng. Setidaknya, tidak peduli seberapa besar kekurangan Chu Feng dari awal hingga akhir, rasa tanggung jawab dan pemenuhan tugasnya tidak dapat disangkal. Mereka sering tidak menyeret semua orang di sekitar mereka ke dalam masalah karena keinginan egois mereka sendiri dan mereka bahkan dapat menanggungnya. Dibandingkan dengan yang lain, Chu Feng jauh lebih kuat daripada protagonis lain. Hanya untuk poin ini tidak heran dia selalu dijaga oleh Tuhan. Tidak peduli bagaimana zaman berubah, auranya tidak berkurang tetapi telah berubah seiring dengan perubahan. Dapat dikatakan bahwa dia telah memantapkan dirinya sebagai saudara teratas dalam daftar. Kata-kata Qin Xiao membuat wajah Ye Chang benar-benar muram. Tangan yang mencengkeram leher Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengenjang. Melihat wajah Chu Feng berubah menjadi ungu, dia tidak ragu bahwa dia akan terbunuh di saat berikutnya. Ye Chang menatap Qin Xiao dengan dingin dan berkata, "Bocah, jika kamu punya nyali, katakan lagi apa yang baru saja kamu katakan. Bagaimana jika aku mengatakannya 10 kali lagi?" Qin Xiao memutar matanya lalu terus mengulangi apa yang baru saja dia katakan tanpa memperdulikan ekspresi Ye Chang yang semakin suram dan mata membunuh. Qin Xiao bahkan mengatakan bahwa dia merasa ada sesuatu yang hilang jadi dia menambahkannya dan mengulanginya. Melihat ini, Ye Chang benar-benar berniat membunuh. Ding! Tuan rumah menyebabkan Ye Chang kehilangan harga dirinya di depan umum. Nilai keberuntungan 1257. Bab 363 Siapa kamu? Wow, orang tua ini telah menerobos pertahanannya. Dia menjatuhkan begitu banyak sekaligus. Qin Xiao tersenyum ketika mendengar perintah sistem. Meskipun lebih dari 1000 poin keberuntungan mungkin tidak tampak banyak, itu juga tergantung pada siapa targetnya. Lagi pula Ye Chang adalah protagonis yang ketinggalan zaman dan auranya sendiri perlahan-lahan terkikis di eranya sendiri, digantikan oleh status dan kekayaannya saat ini. Ini setara dengan auranya yang berada di level saat ini, salah satu yang teratas.
Meskipun tidak ada orang lain seperti Ye Chen yang mengubah dunia dan menguasai dunia di setiap kesempatan dan menentang kehendak surga, Ye Chang dianggap sebagai fenomena yang normal. Ye Chang sangat marah dengan kata-kata Qin Xiao seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu yang diejek setiap hari, dipandang rendah, dan tidak dipercaya di mana-mana. Tidak, Qin Xiao lebih penuh kebencian daripada orang-orang sebelumnya. Setidaknya mereka tidak sombong dan tidak bermoral seperti Qin Xiao. Paling banter orang-orang itu hanya akan mengejekku tetapi mereka lebih rendah dariku dalam setiap aspek lainnya. Tapi Qin Xiao berbeda, ini bukan lagi hanya ejekan, dia tampak acuh tak acuh seolah-olah dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Ye Chang menatapnya dengan dingin dan berkata, Qin Xiao, kamu tidak benar-benar berpikir hanya karena kamu adalah keturunan langsung dari keluarga Qin, aku tidak akan berani menyentuhmu, kan? Benar. Qin Xiao mengangguk begitu saja menyetujui perkataan pihak lain. Namun ini membuat Ye Chang sangat marah dan seluruh wajahnya menjadi sedikit ganas. Pikiran Qin Xiao juga terus-menerus berdenging dengan suara perintah sistem dan dia menyaksikan nilai keberuntungan Ye Chang terus menurun. Ye Chang menatap Qin Xiao dengan muram dan berkata, Qin Xiao, kamu hanyalah anak manja tanpa latar belakang keluarga, siapa kamu? Qin Xiao tertawa segera ketika mendengar ini, sekarang dia dapat memastikan bahwa Ye Chang pasti adalah protagonis di masa lalu. Baris ini saja sudah sangat familiar sehingga membuat orang merasa sedih, jelas bahwa pihak lain telah mengatakan ini berkali-kali sebelumnya. TSK, TSK. Namun, tepat ketika Qin Xiao hendak menjawab, sebuah suara terdengar di telinga semua orang. Ye Chang, lalu, menurutmu siapa dirimu? Suara ini menarik perhatian semua orang dan bahkan Qin Xiao menoleh. Tuan Tua Long masuk bersama Long Hang dan sekelompok orang, matanya tertuju pada Ye Chang. Dan sudah jelas bahwa dia juga mengatakan itu barusan. Penatua Long menatap Ye Chang tanpa ekspresi dan berkata, Ye Chang, kamu di sini untuk menghentikan kerusuhan, kan? Jika demikian, apa yang kamu lakukan sekarang? Apakah kamu pikir sekarang kamu memiliki begitu banyak kekuatan, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Saat mereka berbicara, Guru Tua Long juga mendekat. Qin Xiao segera berlari setelah melihatnya dan akhirnya merasa lega. Meskipun dia juga menghadapi Ye Chang secara langsung, jika perkelahian benar-benar terjadi, bukankah dia akan dipukuli dengan sia-sia? Bahkan jika kita dapat mengandalkan sistem untuk menghindari ini, itu tetap akan membuang-buang uang, kan? Sekarang setelah orang tua Long yang tiba, situasi ini akhirnya dihentikan. Ketika Ye Chang melihat orang tua Long datang, ekspresinya yang semula ganas menjadi tenang. Dia menatap Pak Tua Long dengan tenang dan berkata, bukan giliranmu untuk peduli tentang apa yang aku lakukan. Tuan Tua Long tetap tanpa ekspresi, mengapa bukan giliranku untuk bertanggung jawab? Bukankah aku memiliki wewenang untuk melakukan itu di kota Yunhai? Atau apakah kamu, instruktur kepala dan kapten departemen penghakiman, benar-benar berpikir kamu dapat mengabaikan aturan sejauh ini? Mendengar ini Ye Chang sedikit mengernyit dan berkata, orang tua, apa maksudmu dengan ini? Apakah ada yang salah dengan apa yang aku lakukan? Lalu beritahu aku. Chu Feng dan Qin Xiao diam-diam melanggar segel alam rahasia kuno yang menyebabkan gejolak hebat. Bagaimana kita harus menjelaskan ini? Menghadapi pertanyaan Ye Chang, Guru Tua Long langsung menjawab, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Yang kulihat hanyalah kau menggunakan main hakim sendiri bahkan sebelum faktanya jelas dan kau mencoba membunuh mereka secara tidak adil. Adapun sisanya, aku tidak tahu banyak tentang itu. Kau. Menghadapi perilaku tidak tahu malu Tuan Long, Ye Chang marah lagi sesaat. Dia menemukan bahwa dia tampak sedikit tidak beruntung. Dia berlari keluar untuk membalaskan dendam keturunannya, tetapi akhirnya bertemu dengan seorang pemuda yang menghadapinya secara langsung. Lalu datang seorang pria kaya generasi kedua yang arogan dan bahkan lebih arogan daripada seorang playboy. Sekarang datang seorang lelaki tua yang sangat tidak tahu malu. Tidak ada satupun orang baik di antara kelompok orang ini. Melihat ekspresi jengkel Ye Chang, Pak Tua Long terkekeh dan berkata, ada apa ya anak kecil? Kamu sudah berada di posisi tinggi begitu lama dan sekarang kamu menjadi tidak sabar seperti dulu. Mendengar ini, Ye Chang menarik napas dalam-dalam dan mencibir, aku tidak menyangka bahwa kepala keluarga Longmu akan menjadi bajingan seperti itu sekarang. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah aku mempelajari semua ini darimu dulu? Tuan Tua Long masih tersenyum seolah bukan dia yang menghadapi Ye Chang barusan. Sekarang dia terlihat sangat ramah. Dia menatap Ye Chang dan berkata, bukankah kamu sangat tidak tahu malu saat itu? Sekarang setelah kupikir-pikir, aku memang sedikit terlalu arogan. Aku tidak bisa menjaga ketenanganku terhadapmu yang hanya tahu cara membalas saat itu. Kamu merusak rencanaku berulang kali. Saat dia berbicara, Tuan Tua Long menghela napas. Ketika Qin Xiao mendengar ini, dia tercengang. Jadi, Tuan Long dan Ye Chang saling mengenal sebelumnya. Tidak, wajar jika mereka saling mengenal. Bagaimanapun, hanya ada beberapa orang di tingkat atas. Dan di antara kelompok orang ini, hanya segelintir orang yang memegang kekuasaan. Jadi, wajar jika mereka saling mengenal atau bahkan sangat akrab satu sama lain. Tetapi dari apa yang dikatakan Pak Tua Long, terdengar bahwa mereka berdua memiliki konflik di masa lalu. Dan tidak peduli bagaimana Anda mendengarkannya, sepertinya itu adalah batu loncatan di jalan protagonis. Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan pelan. Kakek, apakah orang ini zona komik bagi Anda?
Tuan Tua Long meliriknya dan berkata, kurasa begitu. Lagi pula, sebelum dia tumbuh dewasa sepenuhnya dan mengambil alih kekuasaan, aku adalah orang yang mengendalikannya. Tapi sayang sekali aku tidak tahu apa yang kupikirkan saat itu. Aku benar-benar tidak menganggapnya serius, membiarkannya mengubah bahaya menjadi keselamatan berulang kali dan pada akhirnya dia malah menjagaku. Saat dia mengatakan ini, Tuan Long menggelengkan kepalanya. Tetapi meskipun apa yang dia katakan sangat sederhana, Qin Xiao tidak perlu terlalu banyak berpikir untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Jadi, Tuan Long adalah seorang penjahat di masa lalu. Ya ampun, saya kira keluarga Qin saya adalah pemimpin dunia penjahat. Pada dasarnya, 6 atau 7 dari 10 penjahat berasal dari keluarga Qin. Ternyata ada orang lain yang tidak kalah kemampuannya dari saya. Dahulu, Patua Long adalah seorang penjahat dan sekarang Long Hang juga seorang penjahat. Jadi ini adalah keluarga penjahat. Qin Xiao terdiam sesaat. Namun melihat penampilan Tuan Long saat ini, dia jelas telah melepaskan semua ini dan tidak menyimpan dendam atau apapun. Dia juga tidak bertingkah seperti musuh yang saling bermusuhan dan penuh dengan niat membunuh. Bab 364 kamu duluan. Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit penasaran dan berkata kakek jika itu masalahnya lalu mengapa kamu tidak terlihat seperti musuh sama sekali aku pikir kamu adalah teman baik dengannya. Tuan Tua Long meliriknya dan berkata sambil tersenyum apa yang perlu membuat marah aku sudah sangat tua mengapa aku harus peduli tentang hal-hal ini. Selain itu meskipun dia tumbuh dewasa saat itu aku tidak menderita banyak kerugian bukankah dia masih baik-baik saja sekarang. Melihat Tuan Long seperti ini Qin Xiao tidak bisa tidak mengaguminya sejenak. Pak Long benar-benar murah hati. Dia bisa tetap tenang dan menjaga pikiran normal. Namun ketika dia melihat Ye Chang lagi, dia menemukan bahwa dia bertindak seolah-olah dia bertemu musuh dengan tatapan dingin yang menakutkan di matanya. Ini membuat Qin Xiao bertanya-tanya. Ini sepertinya sedikit salah seolah-olah itu kebalikannya. Bahkan jika Tuan Long tidak kehilangan segalanya dari protagonis pada akhirnya yang menyebabkan kehancuran keluarganya dan kematian tragisnya sendiri, seharusnya tidak seperti ini sekarang. Sepertinya Ye Chang adalah pecundang. Guru Tua Long mengabaikan keraguannya dan berkata baiklah sekarang aku di sini, kamu dan Chu Feng bisa pergi dulu, aku akan mengurus sisanya. Oh, tidak masalah. Qin Xiao segera mengangguk tetapi bertanya dengan sedikit khawatir kakek, apakah ini tidak apa-apa? Bisakah kamu melakukannya? Tuan Tua Long tidak menjawab tetapi menoleh dan meliriknya dengan acuh tak acuh. Melihatnya seperti ini, Qin Xiao tidak mengatakan apa-apa lagi. Tapi Xiao Qinglong tidak, Chu Feng masih di tangan Ye Chang yang membuat Qin Xiao sedikit malu. Tentu saja ini bukan karena dia terlalu peduli pada Chu Feng, tetapi karena Chu Feng adalah nomor 1 dalam daftarnya. Qin Xiao tidak berani membayangkan betapa patah hatinya dia jika dia kehilangan posisi nomor 1 dalam daftar. Melihat bahwa Ye Chang tidak berniat melepaskannya, Guru Tua Long berkata mengapa instruktur Ye, kamu tidak akan melepaskannya? Oh biarkan mereka pergi bagaimana? Ye Chang mencibir dan berkata mereka berdua penjahat sekarang bagaimana Anda bisa meminta saya untuk membebaskan mereka? Namun meski mengatakan demikian dia masih melonggarkan tangannya dan dengan santai melemparkan Chu Feng di depan mereka dari jarak lebih dari 10 meter. Dia memandang pria tua panjang dan berkata Longsang jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan jika kamu memiliki kemampuan hari ini bawa orang itu pergi dan lihat aku juga ingin melihat apakah kamu dapat membawa orang itu pergi. Dan jangan bicara tentang mereka berdua sekarang kamu di sini mengapa tidak tinggal dan ikut serta kebetulan aku mendengar bahwa kamu juga terlibat dalam hal ini. Mendengar ini Qin Xiao mengangkat alisnya menyadari bahwa protagonis ini menjadi sangat sombong setelah tumbuh dewasa dan mendapatkan kekuatan. Bahkan lebih merajalela daripada para penjahat itu. Cih. Aku tidak tahu sejak kapan para protagonis menjadi seperti ini. Dulu bukankah tokoh protagonis semacam ini seharusnya diklasifikasikan sebagai celuk dan dibenci oleh orang-orang di lingkaran? Kenapa sekarang jadi arus utama? Oh, saya lupa, ternyata itu karena 3. TSK lihat Ye Chang sekarang dia jauh lebih jahat daripada penjahat normal. Kata-kata, tindakan, dan mentalitasnya sangat konsisten dengan latar seorang penjahat dan dia tampaknya lebih formal daripada dirinya sendiri. Qin Xiao menggelengkan kepalanya dengan takjub lalu berjongkok untuk mendukung Chu Feng dan berkata Xiao Qinglong apakah kamu baik-baik saja? Batuk. Chu Feng batuk dengan hebat dan setelah beberapa saat dia berkata dengan suara serak tidak apa-apa, ini bukan masalah besar. Meskipun dia mengatakan itu, dilihat dari ekspresinya, dia jelas merasa sangat tidak nyaman. Qin Xiao membantunya berdiri dan berkata baiklah, jika begitu ayo pergi dulu. Chu Feng mengangguk, tetapi melirik Ye Chang. Jelas dia sekarang mengerti kesenjangan antara kedua belah pihak, jika Ye Chang benar-benar tidak membiarkannya pergi dia takut dia tidak akan bisa melarikan diri. Guru tua panjang berkata, tidak apa-apa, pergi saja. Qin Xiao tidak menunda dan langsung membantu Chu Feng berbalik dan pergi tanpa meragukan apa yang dikatakan Tuan Long. Ketika Ye Chang melihat adegan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Dia sedikit membungkukkan badannya seolah-olah dia akan bertindak dalam beberapa saat berikutnya. Namun pada saat ini Tuan Long berkata anak muda Ye, saya menyarankan Anda untuk tidak bergerak. Ye Chang menatapnya dengan dingin dan berkata mengapa Anda masih bisa menghentikan saya.
Saat dia mengatakan ini, dia melirik orang-orang yang dibawa oleh Tuan Long dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit sarkasme. Tuan Tua Long tertawa dan berkata, bagaimana mungkin saya tidak berpikir ada orang di sini yang bisa menghentikanmu, anak yang beruntung. Tapi, saat dia berbicara, Tuan Long melepas kacamata bacanya dan matanya menjadi lebih tajam. Dia menatap Ye Chang dengan dingin dan berkata, kamu pikir kamu sudah menangkap orang itu, tetapi aku butuh berjam-jam untuk datang karena aku baru saja menerima berita. Aku hanya mengatur seseorang untuk mengirim seluruh keluargamu ke pengadilan kehakiman ibu kota kekaisaran, jadi aku membuang-buang waktu. Apa? Ye Chang tertegun sejenak ketika mendengar ini dan kemudian dia sangat marah. Orang tua, beraninya kamu. Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Tuan Long menyela dan berkata tanpa ekspresi, mengapa aku harus takut? Apakah ini hari pertamamu bertemu denganku? Wahai anak muda, biar ku beritahu orang tua hari ini, entah kau paksakan dirimu untuk membunuhku juga atau kau tidak bisa melakukan apa-apa. Ekspresi Ye Chang berubah sangat dingin ketika mendengar ini. Dibandingkan dengan sebelumnya ketika dia marah pada Qin Xiao, Ye Chang sekarang seperti binatang buas yang mengintai penuh dengan niat membunuh yang dingin. Namun, Tuan Long tetap tidak terpengaruh dan melanjutkan, tetapi Anda sebaiknya memikirkan dengan cermat tentang konsekuensinya. Jika Anda melakukan ini, seluruh keluarga Anda akan dikubur bersama Anda. Dan Anda pada akhirnya akan kehilangan semua yang Anda miliki sekarang dan Anda pasti akan dicari dan dibunuh. Bagaimanapun, jika sesuatu terjadi pada kami, ada banyak orang yang akan berdiri dan membantu kami membalas dendam. Tetapi siapa yang berani maju untuk membantu hal yang tidak berguna seperti kamu? Hal tidak berguna seperti kamu hanya duduk bersama kami, kamu pikir kamu hebat. Saat dia berbicara, Pak Tua Long tidak lagi ramah seperti sebelumnya. Entah itu ekspresinya, matanya, atau kata-katanya, semuanya dipenuhi dengan cemoohan dan penghinaan terhadap Ye Chang. Jelas penampilan Tuan Long saat ini adalah penampilan aslinya. Penampilannya juga mengejutkan Chu Feng. Dia tidak bisa membayangkan bahwa lelaki Tua Long yang dia kenal selalu begitu baik dan ramah. Bahkan ketika dia marah, dia seperti orang tua biasa. Akibatnya, penampilan agresif mereka saat ini sangat mirip dengan kelompok anak muda yang energi ini. Brengsek, apakah ayah mertuaku begitu tangguh? Chu Feng tertegun sejenak. Belum lagi dia, bahkan Qin Xiao pun sedikit terkejut tetapi segera tertawa. Bab 365 tidak meriah lagi. Beginilah seharusnya bagi Tuan Long sekarang. Sebagai orang yang berkuasa, bagaimana dia bisa menjadi orang baik? Dan tanpa lingkaran cahaya protagonis, bagaimana mungkin Ye Chang bisa mengalahkan orang-orang seperti mereka? Belum lagi tidak ada lingkaran cahaya protagonis selama penjahat berada dalam pikiran yang jernih, mustahil bagi protagonis seperti pecundang untuk berdiri. Untuk sesaat mereka berdua tidak ingin pergi dan benar-benar ingin melihat perkembangan selanjutnya dan terus menonton pertunjukan. Tidak mungkin dibandingkan dengan dua lainnya, generasi yang lebih tua masih lebih bersemangat. Dia akan mengancam keluarga pihak lain di setiap kesempatan, bahkan Qin Xiao sendiri tidak pernah melakukan itu. Siapa yang membuat mereka memiliki status dan posisi atau sekuat Chu Feng tetapi tidak mengendalikan kekuatan tertinggi? Mereka hanya dapat dianggap sebagai eselon ketiga atau keempat sementara Tuan Long mungkin berada di eselon kedua atau pertama. Qin Lin hampir sama tidak jauh berbeda dari kakek Long bahkan jika dia sedikit lebih buruk itu tidak terlalu banyak. Jadi sejak awal Qin Xiao tidak pernah berpikir untuk memprovokasi kelompok orang-orang top ini secepat mungkin. Namun sekarang dia telah ditemukan adalah haknya untuk menghindari serangan itu. Namun melihat betapa hebatnya Tuan Long, tradisi makan melon segera bangkit. Bertarung. Qin Xiao dan Chu Feng menatap kedua pria itu dengan mata tajam meskipun mereka cukup jujur sebelum Tuan Long datang, sekarang berbeda mereka takut perdamaian antara kedua belah pihak akan berakhir. Meskipun mereka pantas dipukuli, suasana di tempat kejadian sedemikian rupa sehingga tidak ada. Ye Chang menatap orang tua panjang dan berkata, orang tua, apakah kamu pikir kamu bisa mengancamku seperti ini? Aku katakan padamu, bahkan jika aku melepaskanmu hari ini, aku masih bisa menangkapmu kembali besok. Aku punya banyak waktu untuk menyia-nyiakanmu. TSK. Guru tua panjang mendecakkan lidahnya dan berkata, apa gunanya punya waktu? Apakah Anda lupa bahwa keluarga Qin adalah keluarga tetua? Saya kira Anda akan diberhentikan besok dan Anda masih membuang-buang waktu dengan saya. Anda pikir Anda siapa? Kamu brengsek. Ye Chang langsung geram ketika mendengar ini, tetapi pada saat yang sama dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Karena apa yang dikatakan kakek Long adalah kebenaran. Keluarga Qin terutama berusaha melindungi cucu mereka dan menghindari melanggar aturan yang ditetapkan bersama oleh Dewan Sesepuh. Mereka mungkin benar-benar mencopotnya dari posisinya dan menutup mata terhadap hal-hal yang terjadi di kota Yunhai. Mungkin Tuan Qin sudah mulai membuat pengaturan. Ketika dia memikirkan ini, wajah Ye Chang menjadi sangat jelek seolah-olah dia telah makan kotoran. Ini sangat menyakitkan. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun karena cara paling langsung sekarang adalah membunuh mereka semua. Tetapi ini jelas mustahil. Jika dia benar-benar melakukan ini, tidak hanya dirinya sendiri tetapi juga mereka yang mengikutinya di tempat kejadian tidak akan memiliki kehidupan yang baik.
Lagi pula semua aturan yang ditetapkan oleh Dewan Tetua dimaksudkan untuk menjaga kolektif bukan untuk membiarkan orang mengeksploitasinya untuk mencari celah terutama untuk menggunakannya untuk melawan diri mereka sendiri. Jangan bicara tentang apakah apa yang Qin Xiao dan yang lainnya lakukan di kota Yunhai itu benar atau tidak bahkan jika itu benar apa yang bisa dilakukannya tidak bisakah kamu melihat bahwa negara sekarang sepenuhnya di bawah kendali. Adapun kekacauan di kota Yunhai itu semua adalah bahaya yang disebabkan oleh tempat lain dan itu hanya memengaruhi tempat ini. Oleh karena itu, sebelum tindakan Qin Xiao dan yang lainnya menyebabkan dampak serius, orang lain tidak dapat melakukan apapun padanya. Ye Chang sangat jelas tentang ini, jadi dia menargetkan Chu Feng sejak awal dan Qin Xiao hanyalah produk sampingan. Pada awalnya mereka hanya ingin memberi Xiao Xiao pelajaran dan mengajari pihak lain pelajaran dan tidak berniat melakukan apapun pada Qin Xiao. Jika tidak, dia tidak akan membiarkan Qin Xiao berbicara dengan orang lain sebelumnya. Bukankah itu hanya akan membuatnya tidak nyaman? Dia tidak begitu arogan untuk melakukan apapun yang dia inginkan bahkan kepada cucu gereja Presbyterian. Tetapi semua ini hanyalah pemikirannya sebelumnya dan sekarang dia benar-benar menyesal mengapa dia tidak memberi pelajaran pada Qin Xiao lebih awal. Dengan cara ini, bahkan jika kamu tidak membunuh orang lain, setidaknya kamu tidak akan menderita penghinaan seperti itu dengan sia-sia. Ye Chang sangat jelas tentang situasi ini, begitu pula dengan Pak Tua Long. Dia melihat ekspresi marah Ye Chang dan mencibir bocah, kau terlihat sangat menarik sekarang itu sebabnya aku bilang kau sia-sia. Dulu kau tidak punya otak, tetapi entah kenapa hal-hal baik selalu terjadi padamu. Tapi sekarang sepertinya kau tidak hanya masih tidak punya otak, tetapi kau juga kehilangan keberanianmu. Jika itu kau di masa lalu, kau mungkin benar-benar mempertahankan kita semua di sini hari ini. Saat dia berbicara, orang tua Long tertawa terbahak-bahak, tidak menyembunyikan ejekan dan penghinaannya terhadap Ye Chang sama sekali. Terutama melihat ekspresi frustrasi Ye Chang, rasanya seperti balas dendam yang luar biasa. Melihat ke belakang, saya tampak begitu frustrasi dan tidak berdaya. Hanya saja sekarang kita harus menyerang dan bertahan melawan alien jadi kita harus melakukan apapun yang harus kita lakukan. Dia melirik Ye Chang, mencibir, menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi padanya. Dia berbalik dan hendak pergi dengan kruknya. Setelah Qin Xiao dan Chu Feng melihat satu sama lain, mereka bergegas maju untuk saling mendukung di kiri dan kanan. Saat ini mereka akhirnya melihat betapa tebal paha kakek Long. Departemen penilaian sekarang memiliki kekuatan yang begitu besar tetapi ditekan oleh Pak Tua Long. Berhenti, apakah aku membiarkanmu pergi? Melihat ketiganya hendak pergi, Ye Chang akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Qin Xiao mencibir perkataannya dan berkata, hei Komandan Ye, berhentilah mempersulit dirimu sendiri. Jika kita tidak pergi sekarang, apakah kita harus terus memarahimu sebelum kita pergi? Sungguh, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan sepanjang hari. Mendengar ini, Ye Chang sangat marah hingga hampir muntah darah. Dia benar-benar tidak menyangka akan menghadapi hal seperti itu hari ini. Meskipun Qin Xiao dan tiga lainnya memiliki status dan kekuasaan, masalahnya adalah dia sekarang menjadi salah satu pejabat tertinggi di Departemen Penghakiman. Departemen Penghakiman adalah organisasi tingkat tertinggi dari semua tim aksi, tetapi ketiga orang ini sebenarnya tidak kenal takut. Kamu benar-benar tidak menganggap dirimu serius. Ketika Ye Chang memikirkan ini, dia tidak bisa menahan amarah di hatinya. Ding. Nilai keberuntungan Ye Chang 1201. Mendengar perintah sistem, Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk melirik pihak lain dengan mata wawasannya dan tiba-tiba menemukan masalah aneh. Yaitu nilai keberuntungan Ye Chang telah menurun 5 atau 6.000 dalam beberapa jam terakhir, tetapi ketika dia melihat pihak lain lagi, dia menemukan bahwa nilai totalnya tidak banyak menurun. Ini membuat Qin Xiao merasa sedikit aneh untuk sesaat. Qin Xiao segera bertanya kepada sistem-sistem apa yang terjadi mengapa nilai keberuntungan Ye Chang tidak banyak berkurang setidaknya 4.000 lebih tinggi dari awal. Sistem terdiam beberapa saat dan sepertinya tidak berniat untuk memperhatikan Qin Xiao. Melihat ini, Qin Xiao berkata dengan marah, baiklah, jangan marah padaku ayah, paling-paling aku tidak akan merindukanmu lagi, lihat apa yang telah aku lakukan padamu, kamu sama sekali tidak bersemangat sekarang. Bab 366 Ayah Angkat. Beraninya kau mengatakan itu jika bukan karena masalah tuan rumah sendiri, apakah sistem ini akan seperti ini? Oke, ini salahku oke, aku hanya bercanda denganmu, kenapa kamu menanggapinya dengan begitu serius? Bagaimana mungkin aku benar-benar memikirkanmu? Kamu serius? Itu benar. Qin Xiao membuat. Setelah mendengar ini, sistem menjadi jauh lebih tenang. Baiklah, karena kamu meminta maaf dengan sangat tulus, aku akan dengan murah hati memaafkanmu. Ye Chang ini memang protagonis di masa lalu dan meskipun dia sekarang menjadi protagonis di era sebelumnya, auranya belum sepenuhnya menghilang, hanya berubah menjadi bentuk yang berbeda. Dengan kata lain, meskipun dia bukan lagi protagonis, dia masih sangat berbeda dari yang lain. Misalnya, King Long kecilmu selalu dilindungi oleh takdir, tetapi Ye Chang sekarang dilindungi oleh takdir nasional karena transformasi auranya. Jadi menurut status dan posisinya saat ini, keberuntungannya akan diisi ulang pada malam hari dan fenomena ini akan terus berkurang hingga status dan posisinya menjadi tidak stabil hingga dia tidak lagi menerima perhatian apapun.
Setelah sistem menjelaskannya secara rinci, Qin Xiao tiba-tiba mengerti dan memahami situasinya. Dan sistem terus mengingatkan Anda saat ini. Dan tuan rumah, sebenarnya ada cukup banyak orang seperti Ye Chang. Mereka adalah protagonis era lama. Namun, tanpa aura protagonis, mereka tidak lagi memiliki kemampuan lain kecuali sedikit istimewa. Sama seperti orang normal, selain sedikit keberuntungan, segala sesuatu yang lain bergantung pada individu dan tidak ada situasi di mana ada lingkaran cahaya protagonis. Qin Xiao mengangguk mengerti setelah mendengar ini lalu menatap Ye Chang sambil mendecakkan lidahnya dengan kagum. Lihat setelah kehilangan lingkaran cahaya protagonis, dia terlihat seperti ini. Tidak ada perbedaan, saya akan tetap menimbang pro dan kontra. Agar tidak kehilangan semua yang saya miliki sekarang, saya akan mulai mentolerir dan mengalah. Qin Xiao menatap Ye Chang dan tersenyum lalu pergi bersama kakek Long Chu Feng dan yang lainnya. Kali ini Ye Chang tidak melanjutkan pembicaraan terutama karena dia tidak bisa melakukan apapun kepada Qin Xiao dan yang lainnya jadi dia sebaiknya hanya melihat mereka pergi. Ini akan mencegahnya melakukan seperti yang dikatakan Qin Xiao dan berbalik memarahiku dan kemudian aku benar-benar akan menggosok wajahnya di tanah. Sialan kalian tunggu saja ketika aku mencapai level raja aku akan memastikan kalian semua menderita. Ye Chang berpikir dengan kebencian di dalam hatinya, semakin ingin menerobos alamnya saat ini. Karena hanya setelah mencapai level raja dia tidak akan lagi tunduk pada batasan yang dia miliki sekarang. Bahkan gereja Presbyterian harus berkompromi. Lagi pula, hanya menjadi legenda dapat mengabaikan senjata dan amunisi apapun. Bahkan senjata termal yang tidak mencapai standar setara tertentu hampir tidak dapat melukai legenda sama sekali. Jika bukan karena fondasi negara yang kuat dan dia bukan satu-satunya legenda tingkat tinggi, mengapa dia peduli dengan status orang lain? Di hadapan kekuatan absolut, status dan kekuasaan yang disebut-sebut ini sama sekali tidak berguna. Tetapi berbeda setelah mencapai level raja, bahkan jika ada orang dengan level yang sama dengannya, dia tidak perlu terlalu khawatir. Karena bahkan jika dia dikalahkan, dia bisa pergi kapanpun dia mau. Tidak ada cara untuk menghentikan keberadaan tingkat raja. Kecuali jika Anda diburu oleh orang-orang dengan level yang sama sepanjang waktu dan ada banyak dari mereka. Jika tidak, Anda tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Lagi pula mengandalkan kemampuan guntur miliknya sendiri, bahkan jika seseorang lebih kuat darinya, mereka mungkin tidak memiliki kecepatannya, bukan? Namun Qin Xiao mengabaikannya. Dan kali ini bukannya tanpa keuntungan setidaknya 3 bakat level S dan di atas Ye Chang disalin oleh dirinya sendiri. Tapi bagi Qin Xiao ini hanya sementara. Faktanya, dia tidak terlalu memikirkan ketiga bakat ini. Faktanya, Qin Xiao merasa bahwa kemampuan petir tingkat S miliknya lebih baik daripada 2 kemampuan tingkat SS Ye Chang lainnya. Bagaimanapun, hanya kemampuan aturan dan hukum yang dapat disebut benar-benar kuat dan peningkatan lainnya agak mengecewakan. Namun untungnya bakat yang disalin oleh kartu salinan dapat diganti jika tidak, saya tidak akan pernah bisa menyalin bakat dari kedua SS itu. Jika bukan karena level tinggi, bakat seperti itu akan diklasifikasikan sebagai level rendah. Ayah mertua, bolehkah kami pergi sekarang? Setelah mereka bertiga masuk ke mobil, Chu Feng bertanya kepada Tuan Long. Mendengar alamatnya, belum lagi Qin Xiao, bahkan Tuan Long tua pun menatapnya tanpa bisa berkata-kata. Tuan Tua Long terbatuk dan berkata, Chu Feng, sebenarnya kamu tidak perlu memanggilku seperti itu. Lagi pula, aku tidak punya putri untuk dinikahkan denganmu. Chu Feng berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah. Kamu bisa memanggilku ayah baptis, bukan ayah mertua. Aku tidak keberatan. Ya Tuhan. Qin Xiao sangat marah hingga tertawa ketika mendengar ini. Dia berkata, Xiao Qinglong, apakah kamu terlalu banyak minum atau dipukuli bodoh oleh lelaki tua Ye Chang? Mengapa kamu berbicara omong kosong? Chu Feng mencibir padanya dan berkata, aku tidak berbicara omong kosong. Yang utama adalah bukankah kita semua berada di pihak yang sama sekarang? Selalu merupakan ide yang baik untuk saling mendekat. Dan yang paling penting adalah dengan cara ini setidaknya ketika aku melihatmu di masa depan, aku bisa memanggilmu keponakanku yang baik, kan? Qin Xiao menatapnya dengan heran dan tertegun sejenak. Tidak, ada apa dengan naga hijau kecil ini? Mengapa orang-orang begitu tidak tahu malu akhir-akhir ini dan mampu melakukan apa saja? Tidak ada martabat, tidak ada integritas moral. Hotui. Chu Feng tidak peduli dengan tatapan menghina Qin Xiao. Ngomong-ngomong, dia sudah mengetahuinya sekarang. Karena dia tidak bisa menyingkirkan plester kulit anjing Qin Xiao ini, mengapa dia harus repot-repot? Hanya menyakiti Qin Xiao dan saling menghancurkan bersama. Bagaimanapun, selama Qin Xiao tidak bahagia, rasa sakit yang dideritanya karena ditipu oleh Qin Xiao tidak terasa begitu menyakitkan. Chu Feng memikirkan hal ini untuk waktu yang lama dan sampai pada kesimpulan ini. Terutama sekarang setelah zaman berubah, dia membutuhkan peluang lebih banyak lagi karena Qin Xiao bersikeras untuk tetap bersamanya, mengapa dia harus menolak? Lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Setelah dia memahami ini, dia merasa rileks di seluruh tubuh dan merasa nyaman di hatinya. Apalagi ketika saya berpikir tentang bisa memanggil Qin Xiao keponakan di masa depan, saya merasa sangat bahagia. Tidak perlu bermimpi, kamu bisa membalas dendam padaku dalam kenyataan. Keren.
Ketika Chu Feng memikirkan ini, dia tidak lagi peduli dengan tatapan menghina Qin Xiao. Karena sudah sampai pada titik ini, mengapa dia harus peduli? Dia memandang orang tua panjang dan berkata, Ayah Baptis, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mempersiapkan sesuatu? Aku tidak berpikir Ye Chang punya niat buruk. Apakah dia akan melakukan sesuatu secara diam-diam? Mendengar ini, Tuan Long menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Kami akan memberitahu Anda berdua ketika kami sudah menanganinya. Bab 367 Oke. Oke kakek, kalau begitu ayo kita kembali dulu. Qin Xiao mengangguk dan setuju tanpa bertanya apa yang harus dilakukan. Tuan Tua Long sedikit terkejut melihat Qin Xiao seperti ini. Jelas Qin Xiao sangat patuh yang membuatnya bertanya-tanya apakah Qin Xiao tidak peduli atau tahu segalanya. Dia memandang Qin Xiao dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Xiaoer, tidakkah kamu peduli tentang apa yang terjadi selanjutnya? Kamu tahu kamu telah mendapat masalah besar kali ini dan tidak akan diselesaikan dengan mudah. Apakah kamu tidak cemas atau takut? Aku tahu. Qin Xiao mengangguk dan berkata, tetapi apa gunanya aku hanya takut? Selain itu, apa hubungannya kerusuhan saat ini denganku? Pada saat sesuatu terjadi di sini, aku khawatir semuanya akan terbalik. Jadi sekarang kita harus menundanya selama mungkin. Ketika kekacauan pecah, siapa yang akan peduli dengan urusan kita? Mendengar ini, Pak Tua Long segera tersenyum dan mengangguk, berkata, kamu benar, persis seperti yang kamu katakan. Sekarang selama tidak ada masalah di pihak kita, itu saja sudah cukup. Tapi aku khawatir semuanya tidak sesederhana itu, kalau tidak aku tidak akan hanya mengucapkan kata-kata kasar dan tidak melakukan apa-apa. Chu Feng sedikit terkejut ketika mendengar ini dan bertanya kepada ayah angkat Foster apa maksudmu dengan ini, apakah ada alasan lain? Chu Feng merasa sedikit bingung saat dia berbicara. Guru tua Long baru saja tampil sangat baik, bahkan lebih tangguh darinya. Tapi sekarang Tuan Long mengatakan bahwa dia hanya berbicara omong kosong. Bukankah itu sangat keren? Meskipun Qin Xiao juga bingung sejenak, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi dan berkata, kakek, apakah Anda mengatakan bahwa ada seseorang di balik Ye Chang ini? Penatua Long mengangguk dan berkata, itu benar. Departemen penilaian didirikan bersama oleh 10 tetua Dewan Tetua. Mereka mengatakan itu dikelola oleh 10 tetua dan setiap perintah harus dipilih sebelum dapat dikeluarkan. Departemen penilaian juga seperti itu, tetapi pada kenyataannya tidak mungkin 10 orang benar-benar bersatu. Ye Chang tentu saja tidak akan memperlakukan semua 10 tetua dengan cara yang sama. Tentu saja ada beberapa yang... Saat dia berbicara, Tuan Tua Long menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam hal ini, kakekmu tidak bisa menghadapinya secara langsung. Lagi pula, jika dia benar-benar menanganinya secara paksa, aku khawatir akan ada masalah di dalam Dewan Tetua dan kemudian masalahnya akan menjadi sangat serius. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Qin Xiao mengangguk ketika mendengar ini. Dia secara alami jelas tentang ini. Belum lagi masa-masa kekacauan, bahkan di masa damai pun Dewan Tetua tidak boleh memiliki perselisihan internal. Bahkan 10 tetua Dewan Tetua harus berpisah dari keluarga mereka sendiri untuk menghindari harus selalu mempertimbangkan keluarga di belakang mereka setelah mengendalikan kekuatan yang begitu besar. Dalam hal ini, tidak mungkin untuk tenang dan pasti akan ada perselisihan. Meskipun Dewan Sesepuh memiliki 10 orang, kekuatan mereka melebihi kekuatan kaisar manapun di zaman kuno. Bahkan kaisar pendiri pun tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Dewan Sesepuh saat ini. Ini adalah hal yang sangat baik untuk penguasa. Jadi Dewan Sesepuh adalah sebuah sistem dan 10 keluarga besar di belakang mereka adalah 10 kekuatan lainnya. Tetapi bagaimanapun juga itu adalah keluarga mereka sendiri, jadi mereka secara alami akan mengurus mereka dalam banyak aspek. Selama mereka tidak melanggar garis bawah Dewan Tetua, mereka secara alami akan memanjakan keluarga mereka. Tentu saja premisnya adalah tidak melanggar otoritas Dewan Tetua. Jika tidak, para tetua dari keluarga itu di Dewan Tetua secara alami harus tetap diam. Karena jika dia tidak tetap diam demi otoritas Dewan Tetua, sesepuh dan keluarga di belakangnya akan menderita pukulan yang lebih serius. Justru karena pembentukan sistem seperti itulah kekuatan yang dikendalikan oleh gereja Presbiterian telah mencapai puncaknya. Bagaimanapun, terus terang saja, Dewan Sesepuh dikendalikan oleh 10 keluarga terkuat yang belum pernah terjadi sebelumnya di zaman kuno, sehingga menciptakan fenomena kekuatan tertinggi seperti itu. Sepuluh keluarga teratas bergabung, membuat keluarga lain hampir tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Pada zaman kuno terdapat banyak sekali keluarga aristokrat, tetapi dalam 100 tahun terakhir atau lebih di zaman modern ini, hanya ada 10 klan besar dan 36 keluarga yang dapat disebut keluarga aristokrat. Tak perlu dikatakan, 10 klan besar secara alami adalah 10 klan besar Dewan Tetua dan keluarga Long secara alami adalah salah satu dari 36 keluarga. Meskipun ada lebih dari 40 keluarga bangsawan secara total, keluarga Long sebenarnya sudah termasuk di antara 10 besar dari 36 keluarga tersebut. Dulu keluarga Long dapat mempertahankan 5 besar mereka dan memperjuangkan tempat ketiga. Sedangkan untuk keluarga Xia tempat Xia Muyao berasal, beberapa keluarga kaya bahkan berani bersatu dan menindas mereka.
Bahkan keluarga Xia dapat berada di peringkat sekitar 20 atau 30. Ini menunjukkan betapa kuatnya Dewan Tetua keluarga-keluarga aristokrat yang menjadi masalah besar bagi Kaisar kuno sekarang dihancurkan oleh Dewan Tetua berkat persatuan 10 tetua. Oleh karena itu, meskipun memiliki kekuatan yang begitu besar, gereja Presbyterian tidak mengalami perselisihan internal dalam lebih dari 100 tahun sejak pendiriannya. Tentu saja ini tidak berarti bahwa tidak ada perselisihan internal, bagaimanapun konflik tidak dapat dihindari. Namun konflik dan perpecahan ini tidak merusak status Dewan Tetua. Perpecahan paling serius hanyalah 4 tetua yang saling mengutuk kemudian saling memberikan suara menentang dan menolak serta memblokir keputusan satu sama lain. Ini sudah menjadi insiden paling serius. Selain ini, tidak pernah ada konflik besar yang melibatkan lebih dari 3 tetua. Dan jika mereka tidak berkelahi satu sama lain, 10 klan utama secara alami tidak akan berperang satu sama lain. Selain itu, aturan yang dirumuskan oleh Dewan Tetua menguntungkan mereka. Semua 36 keluarga bisa mendapatkan keuntungan besar, belum lagi 10 klan utama. Oleh karena itu, tidak perlu banyak bicara tentang 36 keluarga dan tidak akan ada konflik besar antara 10 klan utama. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin bagi keluarga aristokrat atau kaya lainnya untuk bertahan hidup. Setelah semua perjuangan tidak bisa dihindari, tetapi tidak ada perselisihan internal yang besar di tingkat atas, jadi secara alami fokusnya akan berada di tingkat yang lebih rendah. Dewan Tetua yang dibentuk oleh 10 klan besar adalah organisasi yang sangat lengkap dan sangat bersatu, tetapi 36 klan tidak seperti itu, mereka tidak dapat membentuk organisasi seperti Dewan Tetua. Meskipun 36 keluarga banyak jumlahnya dalam keadaan seperti itu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan Dewan Tetua yang dibentuk oleh 10 klan besar. Oleh karena itu, 36 keluarga hanya dapat menyingkirkan keluarga aristokrat dan keluarga kaya teratas lainnya untuk memastikan kepentingan mereka sendiri. Akibatnya, status stabil dari 10 klan utama dan 36 keluarga akhirnya terbentuk. Sekarang situasinya mulai bergejolak, Dewan Sesepuh secara alami harus menjadi lebih bersatu, jika tidak, ia tidak akan mampu mengendalikan situasi yang kacau. Bagaimanapun terlepas dari apakah 36 keluarga itu damai atau tidak, jika ada pengusaha kaya dari berbagai tempat membuat langkah besar atau memperoleh kekuatan yang dapat mengubah keadaan, maka akan ada kekacauan yang nyata. Bab 368 bukankah begitu? Itu bahkan tidak bisa disebut kekacauan, tetapi bisa langsung disebut kerusuhan. Pada saat itu, belum lagi Dewan Tetua, bahkan 10 klan utama itu sendiri akan menghadapi malapetaka. Jika sesuatu yang tidak diketahui terjadi atau kekuatan dahsyat yang tidak diketahui muncul, saya khawatir Dewan Tetua akan berantakan. Pada saat itu, Dewan Tetua tidak punya pilihan selain dibagi menjadi 10 klan yang tersebar lagi. Qin Xiao sangat jelas tentang ini dan begitu pula yang lainnya, sehingga keturunan langsung dari 10 klan besar pada dasarnya tidak pernah bertemu satu sama lain dan masing-masing menempati wilayah mereka sendiri. Adapun cabang samping, tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Konflik yang mereka ciptakan tidak dapat mewakili keluarga mereka sendiri dan pada akhirnya akan ditekan. Ini adalah sistem tata letak keseluruhan kerajaan Yan Agung. Memang benar bahwa kekuasaan tertinggi membawa manfaat, tetapi ada juga kerugian dan itu sangat besar. Karena premis dari semua ini terletak pada 10 tetua gereja Presbyterian, mereka masing-masing mewakili kendali keluarga mereka sendiri, mengendalikan keluarga mereka sendiri, dan membuat mereka mematuhi aturan yang ditetapkan oleh gereja Presbyterian. Hanya dengan cara ini kekuatan gereja Presbyterian bisa menjadi begitu tertinggi, jika tidak, gereja Presbyterian akan menjadi lelucon. Tetapi jika sesuatu yang tidak terduga terjadi seperti sesuatu yang terjadi pada keturunan langsung keluarganya, atau jika mereka melakukan sesuatu yang melanggar aturan Dewan Sesepuh, dia secara alami harus tetap diam. Bagaimanapun, Dewan Sesepuh dikendalikan oleh 10 orang. Mereka dapat membuat dan memodifikasi aturan, tetapi mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun melanggar aturan. Ini benar bahkan untuk diri mereka sendiri, jika tidak, keberadaan gereja Presbyterian akan menjadi lelucon, belum lagi kekuatan tertingginya. Jadi, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, gereja Presbyterian adalah yang tertinggi, tetapi jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, itu akan berubah menjadi masalah yang sangat serius. Kekacauan yang akan terjadi pada waktu itu pasti akan jauh lebih besar daripada periode sebelumnya dan bahkan mungkin akan menjadi reruntuhan. Inilah juga mengapa Dewan Sesepuh tidak pernah bertengkar di antara mereka sendiri, tidak peduli seberapa besar konfliknya. Mereka hanya diselesaikan di dalam Dewan Sesepuh dan sulit bagi mereka untuk menyebar keperseteruan keluarga di belakang mereka. Untuk mencapai efek yang diinginkan, para tetua bahkan tidak akan tinggal di keluarga mereka sendiri, tetapi malah membangun istana milik organisasi tetua. Sebagian besar waktu, kepala 10 klan utama atau personel inti pergi ke aula tetua dan 10 tetua jarang kembali ke klan mereka sendiri.
Ini dapat digunakan untuk mengurangi dampak kepentingan keluarga internal pada mentalitas mereka sendiri dan untuk mengendalikan keluarga mereka sendiri melalui kepala keluarga saat ini dan personel inti teratas. Dapat dikatakan bahwa Dewan Tetua telah menjebak diri mereka sendiri di Aula Tetua untuk mempertahankan otoritas Dewan Tetua dan kepentingan 10 klan besar. Melihat ekspresi Qin Xiao, Pak Tua Long tahu bahwa dia memahami semua ini, jadi dia mengangguk dan berkata, bagus kalau kamu mengerti. Oleh karena itu, Departemen Penghakiman bukanlah sesuatu yang bisa kamu dan aku sentuh. Demikian pula, kakekmu tidak akan melakukan apapun pada Ye Chang hanya karena perilaku pribadi kecilmu. Bukankah itu berarti dia bahkan tidak peduli dengan hidup dan mati cucunya sendiri? Chu Feng menatap kakek Long dengan sedikit kebingungan. Mendengar ini, Tuan Tua Long memutar matanya. Kau ditangkap dan tidak terjadi apa-apa. Apakah itu termasuk ketidakpedulian? Jika Dewan Tetua benar-benar turun tangan, aku khawatir kalian berdua tidak akan berdiri di sini dengan tenang. Kalian pasti sudah dieksekusi secara diam-diam sejak lama. Saat dia berbicara, Tuan Tua Long menghela napas. Terkadang tidak peduli tentang apapun lebih efektif daripada mengendalikan segalanya. Hanya dengan keberadaan saja sudah menjadi pencegah yang besar. Kecuali seseorang dipaksa ke dalam situasi putus asa, tidak ada yang berani menyinggung Dewan Tetua. Jika tidak mempertimbangkan sikap Ye Chang yang sebelumnya acuh tak acuh, dia mungkin tidak akan takut pada hal-hal ini sama sekali. Sama seperti kamu, apakah kamu benar-benar peduli jika kamu memprovokasi dia? Chu Feng tersenyum malu-malu setelah mendengar ini, tetapi dia tidak merasa malu sedikit pun. Lelucon macam apa? Aku adalah Raja Naga, mengapa aku harus takut pada bajingan Ye Chang itu? Belum lagi Ye Chang, jika dia tidak khawatir tentang Liu Xiyu dan anak buahnya, dia pasti ingin membunuh Qin Xiao. Tetapi setelah beberapa penyelidikan, dia benar-benar menyerah pada gagasan itu. Sekarang dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa itu Dewan Tetua, dia menyadari betapa mengerikannya itu. Kerajaan yang besar sangat besar tetapi hanya memiliki lebih dari 40 kekuatan besar termasuk 10 klan utama dan 36 keluarga sisanya dapat berubah kapan saja bahkan setelah perintah internal Dewan Sesepuh dikeluarkan salah satu dari 36 keluarga dapat dihapuskan dalam sekejap. Ini benar-benar menghisap darah dari kekuatan besar lainnya. Ketika Chu Feng mendengar tentang kelas kekuatan kerajaan yang besar sebelumnya dia merasa itu agak keterlaluan. Sekarang setelah menyaksikan Qin Xiao dan kakek Long berdiskusi, akhirnya aku menyadari bahwa pemahamanku sebelumnya agak dangkal. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa ditandingi oleh Istana Raja Naga. Bahkan seluruh Istana Raja Naga tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Long. Hanya bisa dikatakan bahwa itu sedikit lebih kuat dari keluarga Xia. Kesenjangan antara 36 keluarga saja sudah sangat besar, belum lagi kesenjangan antara 36 keluarga dan 10 klan besar. Chu Feng memikirkan ini dan menatap Qin Xiao. Dia menepuk bahunya dan berkata, Qin Xiao, aku salah paham padamu sebelumnya. Sekarang sepertinya kamu benar-benar rendah hati. Dengan latar belakang dan identitas yang begitu menakutkan, kamu hanya menggertak beberapa orang seperti aku, pamanmu. Kamu benar-benar aku menangis. Chu Feng tampak terharu saat berbicara, dan dia menutupi mulutnya dan berusaha keras untuk menahan air mata. Qin Xiao memandang Chu Feng yang sekarang sedikit gila dan wajahnya tiba-tiba dipenuhi dengan rasa jijik. Bisakah kamu bersikap normal padaku? Qin Xiao menepis tangannya dengan nada menghina, berkata dengan nada meremehkan, aku tidak bodoh, kenapa aku harus mencari eksistensi dari beberapa tokoh kecil? Hanya seseorang sekuat kamu yang memenuhi syarat. Sungguh kasar, bukan? Tapi baguslah kalau kamu sudah mengerti sekarang. Tahukah kamu betapa aku menghargai kamu? Qin Xiao mengatakan ini dengan ekspresi lega di wajahnya seolah-olah putranya telah dewasa. Ding. Nilai kebencian Chu Feng plus 235. Kalimat ini ditambah dengan ekspresinya langsung membuat Chu Feng tidak bisa menahan diri. Aku ingin membuat Qin Xiao merasa jijik, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa Qin Xiao akan membuatku merasa jijik kembali. Sialan, moral dan keadaan pikiranku masih perlu ditingkatkan. Penatua Long memandang kedua pria yang membuat keributan dan menggelengkan kepalanya sambil berkata baiklah kalian kembali dulu kalian tidak perlu khawatir tentang Ye Chang aku sudah memperingatkannya kali ini jika dia berani melakukannya lagi itu akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap otoritas Dewan Tetua maka dia akan tamat tanpa kalian harus melakukan apapun. Jadi biarkan saja. Sebelum Qin Xiao bisa mengatakan apapun, Chu Feng mengerutkan kening dan berkata ayah angkat, Anda telah memperlakukannya seperti ini, bagaimana dia bisa tahan? Bahkan jika dia tidak berani melakukannya secara terbuka, dia mungkin akan melakukan sesuatu yang buruk kepada kita secara diam-diam kan? Setelah mendengar ini, Guru Tua Long menatapnya dengan senyum yang membuat Chu Feng sedikit bingung. Melihat ini, Qin Xiao menepuk bagian belakang kepalanya dan berkata, oke, kamu tidak berpikir kakekku benar-benar menculik seluruh keluarganya, kan? Bukankah begitu? Chu Feng balik bertanya dengan bingung. Bab 369, jangan kecil hati. Qin Xiao memutar matanya dan berkata apa yang kamu pikirkan kita semua adalah orang yang memiliki status dan posisi bagaimana mungkin kita melakukan hal seperti itu kita pasti mencoba untuk menakutinya. Chu Feng menatapnya dengan heran lalu pandangannya tertuju pada Pak Tua Long.
Dan Tuan Long tidak membantah, jelas setuju dengan kata-kata Qin Xiao. Ini membuat Chu Feng terdiam sejenak. Dia berkata, sepertinya Ye Chang benar-benar tidak berguna. Dia hanyalah seorang pengganggu yang hanya peduli pada yang lemah dan takut pada yang kuat. Dia bahkan bisa ketakutan. Qin Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Meskipun kakek hanya membicarakannya, dia pasti akan melakukannya jika dia benar-benar menginginkannya. Dia sangat jelas tentang ini, jadi dia tidak akan meragukan kata-kata kakek sama sekali, bahkan jika itu bohong. Sebagai instruktur di Departemen Penghakiman, dia tahu bahwa hal-hal ini terlalu sederhana untuk dilakukan. Tidak perlu persiapan sebelumnya, bahkan Ye Chang sendiri tidak bisa meninggalkan bangsa Yan Agung. Jadi tidak masalah apakah itu benar atau salah. Chu Feng menatapnya dan berkata, karena kamu tahu semua ini mengapa kamu begitu gugup. Aku takut dipukuli. Lagi pula, tidak ada yang akan mengatakan apapun jika aku dipukuli. Qin Xiao memandangnya dengan jijik dan berkata. Ketika Chu Feng melihat Qin Xiao mengucapkan kata-kata memalukan seperti itu dan merendahkannya, dia tidak bisa menahan diri. Persetan, apa yang kau takutkan jika aku dipukuli? Jika aku tidak tahu, aku akan mengira kau akan mati. Apakah semua anak dari keluarga bangsawan begitu lemah lembut? Ketika aku memikirkan bagaimana aku bisa sampai pada posisiku saat ini di tengah hujan peluru dan di ambang hidup dan mati. Lihatlah Qin Xiao seperti ini, dia jelas memiliki kemampuan tetapi dia masih sangat centil. Tahan. Aku sangat iri. Aku pikir aku yang terbaik di antara manusia dan telah mencapai puncak dunia. Tapi sekarang melihat Qin Xiao, aku memikirkan betapa sulitnya hidup yang telah aku jalani di masa lalu. Chu Feng menjadi semakin marah saat memikirkannya dan dengan marah berkata, jika itu masalahnya, lalu kenapa kamu masih menghadapinya setelah itu? Bukankah kamu takut dipukuli? Qin Xiao tertawa ketika mendengar ini dan berkata, aku melihat bahwa kamu sudah tersulut dan langsung menuju ke sana. Jika aku tidak melakukan sesuatu, bukankah itu akan memalukan dan terlalu pengecut? Tentu saja alasan utamanya adalah aku takut kamu benar-benar akan terbunuh, jadi aku membantumu berbagi daya tembak. Baiklah, ayah mencintaimu. Chu Feng menatapnya dengan dingin dan berkata, keponakan, apa yang kamu bicarakan? Kamu sangat tidak sopan, pamanmu tidak mengerti. Qin Xiao. Menyaksikan mereka berdua bermain trik, orang tua Long menggelengkan kepalanya dan berkata, aku pergi duluan. Ngomong-ngomong, ketika kamu kembali, ingatlah untuk menukar semua asetmu dengan batu spiritual atau senjata medis dan sumber daya lainnya. Chu Feng tertegun ketika mendengar ini dan kemudian dia segera mengerti bahwa ini adalah sinyal jelas yang diberikan kepadanya oleh orang tua Long. Meskipun ini telah dilakukan sebelumnya, sekarang Tuan Long telah mengatakannya, itu berarti Dewan Tetua akan mulai menggunakan kekerasan. Tidak peduli apapun situasi akhirnya, lingkungan yang bergejolak tidak dapat dihindari. Aku hanya tidak tahu seberapa jauh kerusuhan yang tak terhentikan akan berkembang di bawah kepalan tangan gereja Presbyterian yang kuat. Chu Feng sangat bersemangat ketika memikirkan hal ini, eranya sendiri akan datang. Dia mengangguk dan berkata, saya mengerti ayah baptis, saya akan mengonversi semuanya ketika saya kembali. Guru tua Long mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mereka keluar dari mobil, dia meminta sopir untuk pergi. Setelah mobil itu menghilang, Chu Feng berbalik untuk melihat Qin Xiao dan berkata, mengapa kamu masih di sini? Ini wilayahku, mengapa kamu tidak kembali dan bersiap untuk mengalihkan properti? Apa yang kamu katakan? Apakah aku masih perlu bersiap? Qin Xiao mencibir padanya dan berkata, apakah kau pikir aku sama sepertimu? Aku sudah menyerahkan semua asetku kepada adikku, Ratu, untuk dikelola. Aku hanya menunggumu untuk memulai sekarang. Aset yang dapat dikonversi akan sedikit berkurang. Chu Feng tertegun ketika mendengar ini. Kau sudah mempersiapkan ini sejak lama? Apalagi, Qin Xiao berkata sambil tersenyum. Siapa aku? Aku adalah Tuan Qin. Jika aku masih membutuhkan orang lain untuk memberitahuku bagaimana melakukan hal seperti ini, lalu apa yang kulakukan di sini? Namun, Chu Feng menjadi lebih marah setelah mendengar ini. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal, sialan? Qin Xiao terkekeh dan berkata, mengapa aku harus memberitahumu lebih awal? Mengapa aku harus menunggu untuk melihatmu marah dan malu sekarang? Mengapa aku memberitahumu? Ding. Nilai kebencian Chu Feng plus 561. Meskipun marah, Chu Feng segera mencibir dan berkata, oh, tidak ada gunanya bagimu untuk bersiap terlalu awal. Lingkungan baru saja berubah dan harta karun langka serta batu roh sangat mahal. Meskipun masih mahal sekarang, harganya pasti sudah turun banyak dibandingkan sebelumnya, jadi aku tidak akan memberitahumu apakah kamu rugi atau tidak, kamu harus memahaminya sendiri. Tentu saja saya mengerti. Qin Xiao menatapnya sambil tersenyum dan berkata, itulah mengapa kakak laki-laki saya dan Muking semua membeli tambang dan gunung secara langsung. Siapa yang akan membeli barang yang sudah digali paling-paling itu hanya tangan kedua atau bahkan tangan ketiga. Jadi tidak peduli bagaimana perubahan terjadi selama lokasinya ada di sana dan itu milik kita. Hanya itu yang penting, bukankah kekuatan untuk menetapkan harga tertinggi masih ada di tangan orang-orang seperti kita? King Long kecil, tidakkah menurutmu begitu? Chu Feng tatapan. Qin Xiao. Chu Feng Convex Chow Min Chow. Qin Xiao. Melihat ekspresi Qin Xiao yang meminta dipukuli, Chu Feng merasa bahwa dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya.
Sial, sekarang dia semakin mengerti betapa besar kesenjangan antara istana Raja Naga miliknya dan kekuatan top dunia. Setelah melihat situasinya, dia ragu-ragu lalu mengambil tindakan dan menyuruh seseorang mengawasinya. Namun Qin Xiao si playboy ini memilih untuk all-in ketika situasinya baru saja dimulai. Tidak perlu khawatir tentang konsekuensi apapun. Bahkan jika semuanya hilang, Qin Xiao mungkin tidak akan peduli sama sekali. Paling-paling dia hanya akan merasa jengkel. Selain itu, Qin Xiao tidak perlu menanggung kerugian lain atau bertanggung jawab apapun. Tingkat atas memegang kendali, tingkat kedua membuat rencana, dan tingkat ketiga sudah siap. Namun, Chu Feng merasa bahwa dia bahkan belum mencapai tingkat kelima setelah mencobanya seperti ini. Qin Xiao melihat ekspresi diam Chu Feng menepuk bahunya dan menghiburnya. Jangan berkecil hati, sekarang kamu tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Selesaikan saja dengan benar nanti. Setelah mengatakan itu, dia melihat pihak lain berpikir bahwa Chu Feng tidak akan bisa menahan amarahnya. Namun, Chu Feng tetap diam seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Qin Xiao segera bingung ketika melihat ini, mungkinkah Qinglong kecil ini kehilangan akal sehatnya. Qin Xiao sedikit panik ketika memikirkan hal ini dan dengan cepat berkata dengan nada serius, Xiao Qinglong, ada apa denganmu? Ini hanya masalah kecil, tidak perlu khawatir tentang itu bagaimanapun. Belum terlambat bagimu untuk mengambil tindakan sekarang. Lagi pula Anda hanya beberapa langkah di belakangnya, ini tidak akan berdampak besar pada masa depan. Bab 370 Casey. Qin Xiao terus menghiburnya lagi pula dengan celah yang begitu besar, bahkan jika Anda adalah orang pertama yang menyerang, tidak mungkin untuk mempersempit celah tersebut terlalu banyak, paling-paling itu hanya sedikit. Setelah mengatakan itu, dia menatap Chu Feng. Karena dia sangat pandai menghibur, pihak lain seharusnya merasa lebih baik, bukan? Anda harus tahu bahwa dia tidak berbicara omong kosong dan itu adalah kebenaran. Dengan celah yang begitu besar, apa bedanya jika ini pertama kalinya Anda mencoba all-in? Hanya ada batasan seberapa banyak yang bisa Anda makan. Terlepas dari apakah Anda akan merasa kembung jika makan terlalu banyak, seseorang yang lebih kuat dari Anda pasti akan membuat Anda memuntahkannya atau menelan Anda. Jadi tidak selalu yang terbaik untuk menjadi yang pertama mencoba sesuatu. Pertama-tama, Anda perlu melihat dengan jelas situasi spesifik Anda sendiri. Jika tidak, Anda akan menjadi belalang sembah yang menguntit jangkrik sementara burung kepodang ada di belakang. Atau Anda mungkin menjadi gaun pengantin orang lain. Qin Xiao merasa bahwa setelah dia menghibur Chu Feng dengan cara ini, pihak lain seharusnya merasa jauh lebih baik. Namun, Chu Feng tetap diam yang membuat Qin Xiao menyadari bahwa Ajin bahkan lebih panik. Xiao Qinglong, ada apa denganmu? Jangan membuatku takut. Apa yang akan kulakukan jika sesuatu terjadi padamu? Qin Xiao memegang bahu Chu Feng dan mengguncangnya karena takut sesuatu yang serius benar-benar terjadi padanya. Ini adalah orang yang berada di puncak daftar selama lebih dari setengah tahun dan ini adalah hal jangka panjang. Sejauh ini, jalur Chu Feng saja telah memberinya tidak kurang dari 100.000 poin takdir yang lebih dari total semua yang lain. Dan jika tidak ada yang salah dengan Chu Feng, dia dapat terus menjadi induk ayam petelur. Jika terjadi kesalahan dan ia berhenti bertelur, bukankah saya tidak punya pilihan selain membunuhnya dengan air mata dan kesakitan? Tidak. Tidak bisa. Ini adalah nomor satu dalam daftar yang telah saya simpan untuk waktu yang lama, bagaimana ini bisa terjadi? Qin Xiao berpikir demikian dan menatap Chu Feng dengan kasihan di matanya. Kasihan sekali anak ini, apakah dia akan berakhir seperti Lin Fan? Bahkan aku tidak tega melakukan itu. Aku minta maaf Xiao Qinglong, jika ini benar aku akan memikirkanmu setiap tahun mulai sekarang. Qin Xiao menepuk bahunya dan berkata dengan air mata di matanya. Chu Feng kembali sadar dan mendengar ini wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Anak, apa yang kau pikirkan? Kau tahu, akan kubunuh kau. Kau baik-baik saja. Qin Xiao menghela napas lega ketika mendengar kata-kata Chu Feng. Aku senang kau baik-baik saja. Kupikir kau sudah mati. Aku bahkan berpikir apakah aku harus menyiapkan peti mati untukmu. Wajah Chu Feng menjadi semakin gelap ketika dia mendengar ini dan dia terlalu malas untuk memperhatikan Qin Xiao untuk sesaat. Namun Qin Xiao melihat bahwa Chu Feng tidak kehilangan banyak pengalaman hari ini, jadi dia segera menekan bahunya untuk mencegahnya pergi dengan mudah. Xiao Qinglong, mengapa kamu begitu terburu-buru untuk pergi? Kamu belum memberitahuku apa yang kamu pikirkan barusan. Biar ku beritahu padamu. Mendengar Qin Xiao mengomel di telinganya, Chu Feng merasa kepalanya berdengung seolah-olah mengalami gegar otak. Dia berkata dengan marah, apakah kamu sudah cukup? Aku baru saja mengetahuinya. Qin Xiao tertegun ketika mendengar ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang kamu ketahui. Chu Feng meliriknya dan berkata, aku sudah memikirkannya. Upaya dan potensi seseorang terbatas. Solusi terbaik dalam situasi saat ini adalah bergabung langsung denganmu. Dengan begitu, apa yang menjadi milikmu akan menjadi milikku, kan? Xiao Qinglong, kamu terlalu banyak berpikir. Mata Qin Xiao berkedut. Dia merasa bahwa ide Chu Feng bagus, tetapi pada kenyataannya tidak ada yang tahu situasi lebih baik darinya. Belum lagi 10 klan besar, 36 keluarga saja tidak sederhana. Bahkan yang terburuk dari 36 keluarga memiliki fondasi yang kuat. Mungkin aset dan dana mereka kurang dari 10 miliar, tetapi itu tidak berarti mereka tidak memiliki kekuatan di bidang lain.
Oleh karena itu, untuk 10 klan besar dan 36 keluarga, mereka tidak dapat dievaluasi hanya dengan uang. Sama seperti keluarga Long, mereka terlihat sangat kuat. 36 perusahaan teratas masing-masing memiliki lebih dari 10 miliar modal. Meskipun aset mereka lebih dari 100 miliar, ada banyak orang yang lebih kaya dari mereka. Belum lagi dunia, kekayaan kerajaan Yan Agung saja melebihi kekayaan keluarga Long dengan selisih yang sangat besar. Terutama babi-babi gemuk besar itu, yang salah satunya bernilai beberapa kali kekayaan keluarga Long. Namun sekali lagi, bahkan situasi sesederhana itu pun tidak dapat menggoyahkan posisi keluarga Long. Ye Chang adalah contoh nyata. Meskipun dia tidak pernah tahu tentang itu, tetapi menilai dari sejarah kemerosotan keluarga Long dan situasi antara orang tua Long dan Ye Chang. Qin Xiao tahu bahwa kemerosotan keluarga Long berhubungan langsung dengan saat Ye Chang menjadi protagonis. Namun meski begitu, keluarga Long masih kuat dan tangguh yang menunjukkan nilai keluarga bahkan protagonis garis keras pun bisa lolos tanpa cedera. Ini adalah kasusnya ketika aura protagonis Ye Chang kuat. Sekarang aura protagonis telah memudar dan berubah, adalah hal yang normal bagi Ye Chang untuk diejek oleh Patwa Long. Fakta bahwa dia gagal mengirim siapapun untuk membunuh Ye Chang adalah karena aura pihak lain sebagai protagonis saat itu yang memungkinkannya untuk mengandalkan ini untuk mencapai puncak Departemen Penghakiman. Jadi jika Chu Feng ingin bergabung, bahkan jika dia membawa uang ke dalam grup, dia hanya bisa terdegradasi ke pinggiran paling banyak sedikit lebih dekat ke dalam. Qin Xiao menjelaskan kepada Chu Feng lalu menatapnya dan menghela napas menghiburnya. Sekarang kamu mengerti, kan? Aku tidak mencoba mengecilkan hatimu, hanya saja itu tidak realistis. Aku bahkan tidak menyarankanmu untuk dekat dengan keluarga Qinku. 10 klan besar dan 36 keluarga bangsa Yan Agung mengatakan demikian, tetapi pada kenyataannya hanya ada 10 klan besar dan 16 keluarga. 20 keluarga yang tersisa hanya diperlakukan sebagai persediaan cadangan. Bahkan kesenjangan antara 16 perusahaan di puncak sangat jelas. Tidak perlu bagimu untuk bekerja sama dengan 20 perusahaan itu. Mereka tidak akan membantumu sama sekali. Paling-paling mereka akan memberimu lampu hijau ketika kamu tidak dapat melakukan apapun. Tetapi batas kecepatan tidak akan berubah sehingga tidak akan banyak berpengaruh. Qin Xiao menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, adapun 10 klan besar lupakan saja, aturan 10 klan besar sangat ketat. Lalu beritahu aku seberapa ketatnya itu. Chu Feng memandang Qin Xiao dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Qin Xiao memikirkannya lalu berkata, itu Dewan Tetua keturunan langsung dari 10 klan utama pada dasarnya dapat melakukan apa saja kecuali menggoyahkan otoritas Dewan Tetua. Ding. Nilai kebencian Chu Feng plus 666. Mendengar perintah sistem, Qin Xiao akhirnya tersenyum. Dia pikir Chu Feng rusak. Dia tidak menyangka itu masih berfungsi. Kalau begitu tidak apa-apa. Qin Xiao memandang tinju Chu Feng yang terkepal dengan jijik dan kebencian melambaikan tangannya dan berkata, jangan berpikir sepertinya tidak ada apa-apanya tetapi sebenarnya memang demikian adanya. Kamu brengsek. Ketika Chu Feng mendengar ini, dia langsung merasa sedikit kesal. Tapi Qin Xiao tertawa, ternyata dia masih harus bergantung pada saudara nomor 1 dalam daftar. Tidak ada orang lain yang bisa menyediakan sebanyak yang dia bisa. Bab 3. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Qin Xiao melambaikan tangannya dan berkata, tapi apa yang aku katakan itu benar Xiao Qinglong, sebaiknya kamu berhati-hati terutama saat ini jangan main-main. Jika ada yang berani melakukan sesuatu untuk merongrong otoritas Dewan Tetua, aku khawatir bahkan aku pun tidak akan berakhir dengan baik. Chu Feng berkata dengan nada menghina, mengapa mereka benar-benar dapat membunuhmu? Jika itu masalahnya, maka mereka benar-benar telah melakukan sesuatu yang hebat. Bahkan jika Dewan Tetua adalah organisasi jahat, mereka mungkin dapat menggunakan ini untuk membersihkan diri mereka sendiri. Qin Xiao memutar matanya. Kamu bermimpi, kamu tidak akan membunuhku, tetapi kamu pasti dapat menempatkanku di bawah tahanan rumah. Itu sudah pasti. Serius sekali. Chu Feng menatapnya dengan heran. Qin Xiao mengangguk dan berkata, memang seserius itu Anda harus tahu bahwa meskipun Dewan Sesepuh diperintah oleh 10 orang ini adalah kesimpulan yang dicapai oleh 10 klan besar melalui konsultasi bersama dan juga menjamin kepentingan 10 klan besar itu sendiri. Jadi mengguncang Dewan Tetua berarti secara langsung menentang 10 klan besar. Dalam situasi ini apalagi keturunan langsung, bahkan jika ahli waris melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan mereka, status dan posisi mereka akan dicabut dan tidak akan ada ruang untuk negosiasi. Qin Xiao tidak keberatan dengan hal ini. Bagaimanapun, karena rencana semacam inilah dia bisa menonjol dengan sangat baik. Yang perlu Anda lakukan hanyalah tidak menentang Dewan Tetua, yang bukan masalah. Dengan kata lain, selama seseorang memiliki pikiran yang normal, tidak mungkin baginya untuk menentang gereja Presbiterian karena dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Bagaimanapun, 10 klan utama memiliki persyaratan yang sangat rendah untuk keturunan langsung mereka, dan orang normal tidak akan pernah dan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan apapun yang melanggar aturan Dewan Tetua.
Chu Feng menatap Qin Xiao dan berkata, kamu sudah mengatakan begitu banyak, apakah kamu bermaksud untuk membiarkan masalah Ye Chang ini berlalu? Itu benar. Qin Xiao mengangguk dan berkata, bagaimanapun, Ye Chang berada di puncak Departemen Penilaian dan Departemen Penilaian hanya milik Dewan Tetua. Itu juga pisau yang dipegang Dewan Tetua di leher semua orang. Belum lagi orang luar, bahkan kepala dari 10 klan utama tidak akan mengizinkannya untuk terlibat. Jadi, tidak peduli apa yang dilakukan Departemen Penghakiman, mereka tidak akan pernah mengizinkan orang lain untuk mengatakan apapun, jika tidak, itu akan dianggap mempertanyakan Dewan Sesepuh. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Xiao, Chu Feng secara alami memahami ini. Namun, dia mencibir pada Qin Xiao dan berkata, aku hanya tidak percaya kau benar-benar berniat untuk membiarkan Ye Chang pergi. Hei, lihat apa yang kamu katakan. Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas padamu bahwa kamu seharusnya tidak main-main. Mengapa kamu tidak? Qin Xiao berbicara dengan ringan. Melihatnya seperti ini, Chu Feng menjadi sedikit curiga. Karena menurutnya, Qin Xiao seharusnya tidak begitu jujur. Bahkan jika itu masalahnya berdasarkan pemahamannya tentang Qin Xiao, pihak lain akan menemukan cara untuk menyingkirkan Ye Chang. Bagaimanapun, dia tahu betul betapa berbahayanya Qin Xiao. Chu Feng memikirkan hal ini dan tidak bisa tidak bertanya kepada Qin Xiao, beritahu aku secara detail apa yang kamu rencanakan. Aku. Hentikan omong kosongmu, aku tahu siapa kamu dan kurasa kamu sudah tahu apa yang akan kamu lakukan. Chu Feng memandang Qin Xiao dengan jijik dan berkata. Qin Xiao segera tidak senang ketika mendengar ini tetapi Chu Feng tetap tidak tergerak setelah penjelasannya. Qin Xiao segera terkekeh dan berkata kau cukup pandai menilai orang bahkan aku tidak bisa menipumu. Chu Feng mencibir dan tahu bahwa Qin Xiao seperti ini. Qin Xiao tersenyum dan berkata jangan menatapku seperti itu apa yang kukatakan itu benar kita tidak bisa menyentuh Ye Chang sama sekali dan yang paling penting adalah kita tidak bisa mengalahkannya kalau tidak perlu menghibur diri seperti ini, kan? Mendengar ini, Chu Feng mengangguk dan berkata, kamu benar, aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Benar. Qin Xiao tersenyum, sebenarnya dia terutama takut Chu Feng tidak akan bisa menelan amarah ini dan benar-benar berkelahi dengan Ye Chang dan menyebabkan terlalu banyak kebisingan. Tidak masalah jika Chu Feng bisa membunuh Ye Chang sendirian. Selama Chu Feng memiliki sikap yang baik dan potensi yang besar, hasilnya mungkin akan sangat bagus. Bahkan setelah mendapatkan kepercayaan dan persetujuan dari Dewan Tetua, bukan tidak mungkin baginya untuk menggantikan Ye Chang. Tetapi prasyaratnya adalah Anda harus cukup mampu, memiliki sikap yang baik, bersedia mematuhi perintah, dan yang kedua adalah diakui. Tapi Chu Feng pasti tidak bisa melakukan ini. Bagaimana bisa Chu Feng tahan dikendalikan dan menuruti perintah orang lain pada tahap ini? Masalah umum para protagonis ini adalah bahwa tidak peduli manfaat apa yang mereka dapatkan, mereka pikir mereka pantas mendapatkannya. Tetapi jika orang lain ingin membatasi diri mereka sedikit pun atau jika Anda tidak memberi saya apa yang saya inginkan, maka Anda jahat. Kamu akan mati. Terlebih lagi, mustahil bagi Chu Feng untuk membunuh Ye Chang sendirian sekarang. Jadi Qin Xiao benar-benar khawatir bahwa Chu Feng tidak akan mampu menahan amarahnya dan akan menjabat tangan Yin Ye Chang. Dalam hal ini masalahnya serius ini bukan lagi masalah dendam pribadi tetapi konfrontasi langsung dengan gereja Presbyterian. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi dan berhasil, tingkat keparahan insiden tersebut mungkin akan dinilai sebagai serangan teroris tingkat S dan dampaknya tidak akan diketahui pada saat itu. Setelah Chu Feng mengetahui pemikiran Qin Xiao, dia langsung sedikit kesal dan berkata baiklah, menurutmu Raja Naga ini siapa? Apakah aku orang yang impulsif seperti itu? Siapa tahu? Qin Xiao menjawab langsung. Dia terlalu mengenal para protagonis ini. Bukankah wajar hal seperti itu terjadi? Jika tidak, Anda akan dianggap pengecut. Bukannya dia terlalu peduli pada Chu Feng, tetapi karena pihak lain adalah nomor satu dalam daftarnya. Sebelum mereka bisa bertelur, Qin Xiao sangat yakin bahwa mereka adalah saudara yang sangat baik. Oke, aku tahu. Bukankah itu sudah cukup? Chu Feng melambaikan tangannya dan berkata katakan padaku apa yang ingin kamu lakukan terlebih dahulu.